apapun yang dibuat oleh Rusia itu biasanya lebih susah karena tadi dibilang ada sudah dimasukkan G7, ada IMF dan World Bank. Sama sebenarnya kalau diperjelas juga, Tiongkok dan Rusia itu pun sebenarnya tidak punya intensi yang apa ya selalu jelas kalau kata Mbak Evi. Jadi kayak bahkan Rusia, Tiongkok, negara-negara BRICS yang nanti dibahas juga itu mereka juga kadang punya kepentingan sendiri dan mereka tuh tidak selalu sama kepentingannya. Cuman secara garis besar negara-negara berkembang itu pasti punya gagasannya itu reformasi. Kalau G7 itu selalu gagasannya adalah bagaimana cara memperkuat governance yang udah status quo. Jadi tergantung sih cara jawabnya apa bagaimana cara G20 mengubah kebijakan negara anggotanya. Jadi kalau bisa dipakai ya kalau gua mungkin kalau jawab ya pakai contoh yang sustainability, kalau yang nggak bisa mungkin jawab tentang power relations kayak kita nggak bisa mengubah langsung world governance di bidang ekonomi karena memang udah embedded banget, nggak bisa diotak-atik cepet-cepet. Lalu apa saja tantangan dihadapi oleh Presiden Indonesia? Ini kayaknya udah lewat sih. Udah lewat ya tahun 2022. Hmm, perang Eh, Rusia Ukraina itu. ya, tapi pokoknya tetap power politics kalau dibaca gua dulu, walaupun perlu di debate lagi ya. Indonesia itu dia mainnya dia apa ya netral dibandingin sama negara-negara besar lain. Dia tuh Indonesia tuh lebih netral. Jadi Indonesia tuh selalu punya ruang untuk jadi semacam negara yang trusted sama negara-negara lain. Cuman ya itu tantangannya Indonesia itu bagaimana cara dia bisa jembatanin negara berkembang sama negara maju itu supaya bisa nyampein satu konsensus. Makanya kayak tahun 2022 kan waktu itu apa ya? Kan konteksnya perang Rusia Ukraina itu Indonesia kalau nggak salah benar ya ada konsensus ya tahun 2022 yang gagal 2023 kan ya. Ya, kalau nggak salah seperti itu. Jadi kayak bagaimana cara Indonesia itu bikin konsensus dan gimana cara agenda settingnya itu bisa terwujud. Dan padahal di dalamnya itu banyak sekali great powers yang ikut campur juga dalamnya. Apalagi yang gua kelewatan. Anu, gimana dia bisa akhirnya bikin deklarasi itu kan yang dibilang pengamat hebat itu kan. Nah itu kalau itu, well, ini kayaknya nggak dibahas deh waktu itu kayaknya Mbak Evi lebih bahas Sherpa. Oh ya Sherpa Tracks. Tapi itu bukan bagian gua sih. Ada yang bagian institutional building nggak? Gua soalnya nggak dapat itu. Cuman kalau tadi kan kita bahasannya itu kepala negara, habis itu menteri keuangan, gubernur bank sentral. Tapi kalau G20 yang modern, dia tuh juga nambahin ada semacam turunan. Jadi yang ketemuan tuh ada menteri-menteri dari menteri pertahanan juga join, menteri kesehatan ya, kalau nggak salah itu juga join. Dan itu di bawah-bawahnya lagi itu juga ada namanya Sherpa Tracks. Jadi sejak 2013 itu kalau G20 dibahas ekonomi, tapi endingnya mereka baru nyadar kalau isu pembangunan itu pada akhirnya akan selalu berkaitan dengan isu non-economics. Jadi mereka itu bikin Sherpa Tracks itu di dalamnya ada ministerial meetings yang di luar Menteri Keuangan dan di bawahnya lagi itu juga ada eh, working groups dan working groups ini makanya itu bisa cari sendiri sih. Gua juga jujur nggak belum hafal banget itu Y20 habis itu ada apa itu semuanya banyak kan itu dalamnya. Jadi kayak aktor-aktor representasi yang bukan kementerian pun juga join kayak pemuda, habis itu ada bisnis, ada di situ ada bahkan kalau di Indonesia ada juga pemimpin umat agama pun juga bisa join dalam pertemuan-pertemuan yang informal ya working groups di bawah Sherpa Track itu. Dan selanjutnya ya itu sih tiga lapis kepentingannya RI itu kalau di menurut Pak Evi itu selalu ada national interest. Jadi Indonesia itu kan tadi ketika agenda setting pasti Indonesia itu ada yang dicarinya. Kalau secara garis besar Indonesia itu ingin ketika masuk ke dalam G20 mereka tuh bahas investasi. Negara berkembang itu diperhatikan lebih lanjut. Bagaimana financing itu kalau nggak salah dari bacaan gua tuh dia bilangnya Indonesia itu ingin supaya negara maju itu memasukkan bagaimana cara investasi infrastruktur di negara berkembang. Lalu seterusnya national interest itu dia cari di agenda G20 yang tahun 2022 itu juga ada. Tapi kalau soal legitimacy, ketika
Indonesia join G20 sebenarnya ada efek tidak langsungnya itu lebih ke arah politik. Jadi kalau kita sebelumnya sebelum masuk G20 itu kita masih kategori katakan saja regional power. Itu masih debatable juga. Dan apakah Indonesia juga middle power itu juga debatable. Tapi ketika kita masuk ke G20 dan kita bisa dapat posisi presidensi yang kita mengatur agenda setting negara-negara besar juga, itu ada semacam privilege tertentu. Jadi negara berkembang tuh ada untungnya juga masuk ke dalam G20 adalah karena ketika kita join, kita akan diakui oleh negara-negara berkembang lain kalau kita itu punya kapasitas untuk berperan dalam world governance. Kalau credit point ini apa ya? Jujur li, to be honest gue lupa yang credit point ada yang ngebahas nggak di kelas A? Soalnya itu kalau nggak salah di PPT sih, tapi nanti nanti dicek lagi. Itu bagian dari itu catatan gue sih. Bentar. Kalau yang lain ada yang mau nambahin? Tim mau nanya tim, Apa itu? eh kan agenda setting tuh jadi salah satu apa privilege-nya presidensi ya. Nah Ya. itu dia agenda settingnya cuma satu satu agenda doang ya presidensinya bisa ngajuin. Dua lainnya tuh tahun lalu ya nggak sih? Apa Ya, udah itu fix yang gitu? tadi yang Troika itu sebenarnya bukan satu agenda spesifik kayak apa ya? Kayak kita bikin seperangkat agenda. Jadi kayak oke, kita mungkin bikin asumsiin ya 20 poin atau berapa poin lah. Tapi pasti ya dia kalau sekali bikin agenda setting itu pasti banyak yang dibahas. Cuman kalau tadi sepertiga sepertiga itu artinya ketika Indonesia dapat presidensi itu dia nggak bisa langsung bikin satu draft buku itu nggak bisa langsung Indonesia aja yang bikin dia harus kontak sama India sama yang tahun 2021 siapa ya waktu itu? Uhuy. Itu Italia nggak sih? ya Italia kalau nggak salah. Jadi kayak kita itu tetap bisa sepertiga tapi bukan artinya bukan cuma satu aja dia kayak bikin berapa poin kita mau ngajuin masalah COVID misalnya atau masalah energi yang sustainable misalnya itu bisa dibahas. Tapi ya kita harus nanya lagi India sama Italia tuh mereka juga dulu pingin apa atau kedepannya mereka pingin apa. Jadi kayak ya itu sepertiga sepertiga itu bukan literally satu dari tiga. Berarti Indonesia tuh cuma bisa ngajuin aja, tapi harus didiskusin dulu sama negara yang sebelumnya di presidensi sama Ya, setelahnya ya, ya ya, nggak sih? iya, Troika itu yang Oh, poinnya itu supaya agenda mereka tuh berlanjut. Soalnya kan kalau seandainya eh, kita megang, lalu tahun lalu depan megang tanpa ada koordinasi kan pasti di delete itu. Tahun depan tuh bisa aja dirombak habis diputar balik. Kan mereka juga bisa. Kalau seandainya nggak setuju udah dibalik aja. Jadi ya itu fungsi Troika supaya itu kayak nggak hilang agenda tahun lalu sama tahun depan nanti juga sama. oke tim, kasih. BTW mau nanya juga deh, yang kelas A itu ada dikasih nggak PPT yang dari G20 yang ada piramida atau apa ya waktu itu? Kan ada yang gambar strukturnya dari slide yang baby kan ya? Ya ada pilar-pilar itu ada nggak sih kalian waktu itu dapat? Gua skip kelas. Ya kalau itu sih gak tahu, soalnya lu kelas sama. Sebentar, sebentar. Wah, saya waktu itu pernah lihat deh. Hmm, miss. PPT G20 BFI tim Iya, ada di Drive. ada ya udah. Oh, kalau Indonesia, yang framework of presidency G20 Indonesia itu yang PPT yang Mbak Evi sih. Comprehensive Exit Strategy Action Plan itu yang Global Health Architecture, yang tadi dibilang kesehatan tuh dimasukin juga. Habis itu ekonomi digital sama energi yang sustainable energy. Itu yang tiga poinnya itu sih yang tadi yang kepentingan Indonesia. Sebenarnya kalau di kelas 2 itu kayak kelewatan. Cuman itu materi Mbak Evi tahun 2022 juga dimasukin. Next satu apa ya? Itu BRICS atau apa ya Mbak Bagus ya? Bricks. Nah kalau BRICS ini jujur gue agak kayak nggak terlalu kuasain sih. Katanya gimana? Gue Bricks juga kagak datang. Gue banyak kagak datangnya aja.
BRICS waktu itu skip kelas juga deh. Tapi akan Dan ku situ. usahakan Jadi, tapi ya konteksnya itu BRICS karena apa ya? Sebenarnya tadi sih kalau BRICS ini konteksnya berkaitan sama G20 ya, kayak apa? betul. Jadi kayak ada sekelompok negara yang berkembang tuh selalu merasa nggak puas sama status quo. Jadi dia apa ya, kata-kata yang apa sih narasinya dibilangnya itu ingin membalance world governance. Jadi mereka merasa IMF sama World Bank itu nggak adil, soalnya itu dibuat sama negara industrial. Jadi mungkin aja mereka sehari ini masih make IMF, mereka masih yain World Bank, tapi sebenarnya mereka itu diam-diam juga nggak terlalu setuju apa ya sama praktik-praktik yang mereka ingin ngubah kondisi world governance. Makanya kepentingannya mereka kan sebenarnya walaupun nggak terlalu jelas ya, in my opinion, ya mereka kan masih buram ya. Kepentingan jangka panjang itu apa, kepentingan Cina atau kepentingan apa, tapi ya yang paling umum, kata yang paling umum itu adalah membalance kepentingan, bukan kepentingan, membalance world governance. Nah ini Sebenarnya, kalau apa? sebenarnya BRICS itu lebih ke arah mereka mau ini enggak sih, dedolarisasi, fokus Nah kalau utamanya. dedolarisasi ini, Atau itu hanya side quest? dedolarisasi itu cuma salah satu apa ya, salah satu bagian dari itu kampanye membalance world governance. Tapi kalau dari gua, setahu gua itu sebenarnya dedolarisasi itu susah soalnya itu kompleks ya. Dolar itu terlalu apa? Dia udah punya kapasitas sendiri, sudah punya trust dari negara-negara lain, jadi kayak susah mau ganti tiba-tiba pakai mata uang sendiri. Sama itu kalau mau dedolarisasi itu agak susah. Kayak di dalam BRICS itu yang bisa tuh cuma Cina, yang lainnya itu manut-manut doang. Jadi kalau dedolarisasi itu bisa sih, tapi itu kayak salah satu agenda dari NDB sama CRA itu salah satunya dedolarisasi. Jadi mereka investasi, mereka juga kadang membuat perjanjian perdagangan itu semuanya kadang bisa tiba-tiba ngomongnya, oh kami tidak pakai dolar, silakan pakai mata uang sendiri, atau mungkin kadang silakan pakai Chinese yuan. Jadi ya itu kalau jawabannya itu bisa atau tidak agak susah. Jawabannya itu pasti susah. Soalnya waktu itu kelompoknya Cynthia ya kalau nggak salah. Ya kalau Apa itu siapa gitu kelas A yang bahas gimana? BRICS. Tunggu, aku buka RR orang-orang bahas BRICS. Gue BRICS, tapi gue yang bagian hubungan Indo. Kalau Bukan, institutional bukan building bagian itu waktu itu itu bukan. kemarin si Lia. Oh, Ini Erza juga bahas eh, institutional buildingnya BRICS. hmm. Kita buka punya Gue Erza. udah bahas lagi aja nggak apa-apa, Pal. Masih ingat gak? Apa? Bahas-bahas lagi aja dulu, nggak apa-apa. Oh, gue bahas yang relasi Indo sama itu loh. NDB, Lah, ya relasi kenapa juga. Erza tiba-tiba jadi video? Oh, karena Erza dia waktu presentasi ke Jogja, jadi dia pakai video. Mau bisa gitu Oh, loh. ini keren banget. Ada sesi Q&A di abis Erza video. Coba nobar videonya, tampilin. Boleh. Jangan-jangan kita harus menghemat waktu rekaman, guys. Oke, ini gue sambil baca punyanya Erza ya. Lah, sekaligus gue iniin. Jadi, BRICS sesuai namanya tuh anggotanya Brazil, Rusia, India, China, and South Africa. Jadi BRICS itu perkembangannya dia ada meeting informal 2006 dan berpuncak pada si KTT, konferensi tingkat tinggi. Belajar buat Boston. Lanjut. Oke. Dia ngelakuin KTT di tahun 2009 dan sampai akhirnya 2023 BRICS mulai enlarging ya. Ada Arab Saudi, Iran, Uni Emirat Arab, Mesir, Ethiopia, Argentina. Terus institutional BRICS ini menarik karena mau menyaingi ekonomi negara-negara barat seperti G7. Kayak yang tadi Timo bilang, BRICS itu ada keterkaitannya sama G7. Oke, ini katanya Erza, dimulai BRIC itu tahun 2001. Jim O'Neill
dia bilang kalau segitiga strategis antara Rusia, India, dan Tiongkok pada tahun 1996 sampai 1996 dan 1998. Habis itu muncul ide bikin RIC, Rusia, India, China, grouping, and EBSA, India, Brazil, and South Africa Dialogue Forum. Berarti dari sini si BRICS itu awalnya cuman forum-forum doang ya. Sampai ada kesepakatan sidang umum tahun 2006 di sidang umum PBB, BRICS itu resmi terbentuk dengan kesepakatan antara Menlu Brazil, Menlu Rusia, India, dan Tiongkok. Selanjutnya, barulah Afrika Selatan join tahun 2011. Makanya namanya dari BRIC jadi BRICS. Kira-kira sampai situ dulu. Di enlarging. Kayaknya jam Tuh. Pokoknya 4 deh. Jam setengah 5 aja. Oke, guys. Jadi Berangkat jam di 5 setelah akronimnya berubah jadi BRICS, Afrika Selatan ini menjadi daya tawar. Oke, skip. Terus BRIC memperkuat kerjasama tahun 2008, di mana BRIC itu ngambil kesempatan untuk nyelenggarain KTT ya tahun 2009. Akhirnya BRIC ada. BRIC itu berinisiasi sepakat buat bentuk institusi keuangan global alternatif kayak New Development Bank. Ini yang didebatin sama Mbak Evi pas di kelas. Kayak apakah New Development Bank ini some kind of hallucination lagi dari BRIC atau lebih tepatnya New Development Bank ini sebagai upayanya si dedolarisasi ini tadi. Ya, ya kayak apa yang Tata bilang, kayak dedolarisasi itu bukan side class sebenarnya. NDB itu adalah salah satu cara mereka buat new economic system ya, bukan structure. Jadi sistem ekonominya di mana pembayaran itu hanya pakai satu. Pembayaran untuk emerging countries itu nggak perlu ngikutin US dollar karena US dollar itu nilainya fluktuatif dan juga sering nggak imbang. Jadi kayak mereka bikin usaha New Development Bank itu bisa menyandingi kekuatan US dollar. Jadi dari situ gue juga memperdebatkan ini apakah ini bisa menjadi treaty yang kuat. Ini bukan treaty ya. Apakah ini bisa mengikat negara-negara untuk komitmen pakai mata uang ini karena ternyata di balik NDB ini Tiongkok berusaha buat iniin kekuatan ekonomi mereka. Aduh, waktu itu sempat dibahas kok. Kayaknya ada nggak sih yang ikut kelas Mbak Evi? Ini kayak ribut banget tentang New Development Bank. Cuman lanjut dulu ya. Kita bahas. Pokoknya New Development Bank ini jadi institusi keuangan global yang alternatif. Terus juga ada contingency currency reserve arrangement atau CRA tahun 2014. Nah, di sini kita ngelihat kalau Erza ngelihat AS mundur dari WHO pas COVID. Nah, si BRICS ini mengambil kesempatan buat ngerespon melalui NDB pinjaman sebesar 1 billion, nggak 1 miliar. Lu nggak kelihatan 1 miliar US dollar untuk menahan pandemi ke Tiongkok pada Maret 2020. Disusul pinjaman yang sama, bla 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 bla. Oke, jadi ternyata ya BRICS ini mau unjuk gigi. Dia bilang gue juga bisa kok ngelakuin kayak pinjaman segala macam. Cuman ya itu NDB sounds like hallucination for me. Lanjut. BRICS, tunggu gue sambil baca ya guys. Condivision IMF. Ya, NDB pada kenyataannya tidak seperti IMF yang bisa ngasih pinjaman modal gede-gedean. Karena BRICS sendiri kan sumber dananya ya dari negara-negara emerging countries ya. Jadi kayak tahu diri aja lah gitu. Habis itu elemen kedua ada soft and informal, bentuk institusinya. Maksudnya tanpa adanya sekretariat tetap,
hasil adaptasi terhadap sulitnya pembuatan hard mechanisms itu tetap ada di antara negara-negara anggota. Jadi, eh, BRICS itu ibarat kayak sistem yang saling tabrakan di mana semua orang pasti pengen menjadi si paling influencer di dalam BRICS. Jadi mekanisme soft and informal ini karena bentrok identitas bersama. Jadi kayak awalnya yang identitasnya saling bentrok, akhirnya identitasnya bersatu. That's what I've been thinking ya. Jadi ya mekanisme BRICS itu soft and informal karena awetnya institusi BRICS-nya ini yang nggak lepas dari identitas bersamanya yang tadinya awalnya tabrakan. Jadi harus bisa nyatuin. Dan pada akhirnya itu juga yang membuat BRICS nggak punya ideologi tetap, nggak punya hard mechanism yang bikin mereka bisa influencing countries. Jadi mereka balik lagi, cuman forum buat politik and economy, and then ya mereka nggak tahu lah, nggak ngerti, kayak nggak ada kerjanya juga. Anyways, soalnya dedolarisasi nggak jalan-jalan. Kalian ngerasain nggak adanya dedolarisasi di dunia ini? Nggak, ya. Karena itu guys, mereka nggak ada hard mechanismnya si BRICS. Dan Indonesia juga nggak join sih. Jadi ya, fair enough. Terus BRICS, BRICS visi positif, forum resolusi konflik, ya. Dia BRICS soft mechanismnya itu cuma jadi forum-forum. Kalau ada yang konflik, BRICS itu buat buka peluang kerjasama. Jadi dia tipe institusi yang bukan high institutionalized, tapi dia low. Tolong ya bantu koreksi, mungkin ada Erza yang ada di sini. Erza nggak sih? Adanya Ezra. Kan nambahin sih tadi yang konflik resolusi kalau seandainya pakai contoh itu mungkin contohnya agak lama ya, tapi kalau nggak salah di KTT Xiamen atau KTT di mana tahun 2017 itu sebenarnya Cina sama India tuh bisa cool down the tensions itu pakai mekanisme BRICS. Jadi mereka ketemuan tuh sebenarnya salah satu agendanya adalah untuk bisa bahas soal isu perbatasan. Tapi kalau gua jujur nggak tahu kalau 2020 ketika konflik perbatasan tuh kayaknya mereka nggak pakai sih mekanisme. Jadi mungkin kalau seandainya kalaupun perlu contoh, pakai contoh yang lebih lama gitu. Soalnya benar-benar BRICS doesn't do anything yang bikin kayak wow gitu. Karena ya in the end mereka nggak apa sih istilah jargon-jargonnya legally binding. Ya, that's Enggak. mereka nggak high institutionalized. Mereka cuman jadi forum kalau ada konflik itu penyelesaiannya gimana, sama mungkin yang lebih digaung-gaungkan ya NDB-nya ini. Jadi kalau bahas BRICS ini juga nggak lepas dari power relations ya, kan tadi bilangin sebelumnya ketika membuat kebijakan dedolarisasi atau perjanjian dagang atau apalah integrasi yang digaung-gaungkan oleh BRICS, sebenarnya semua yang bisa ngelakuin itu pasti Cina yang paling sering agenda settingnya paling kuat. Soalnya mereka karena punya infrastruktur yang gede, punya power ekonomi yang paling gede, punya sistem perbankan yang paling maju juga dibandingin sama negara anggota lain, pasti mereka itu kalau apapun yang dibuat kebijakannya mereka pasti bisa, tapi negara lain belum tentu bisa ngikut. Dan ini masalah kelembagaannya itu jatuhnya ke newcomers. Misalnya kayak katakan aja kalau seandainya in the future Indonesia join ke BRICS itu, kalau seandainya ada perjanjian tiba-tiba bilang Indonesia itu harus ikut dedolarisasi, Indonesia harus masukin perdagangan Cina atau perdagangan India, tiba-tiba itu bakal susah. Soalnya mereka itu tipikal ingin mencari kebijakan yang tidak tidak apa ya, tidak ikut jalannya 100% ikut jalannya IMF atau World Bank atau kebijakan yang konvensional, maka kadang kebijakan itu mungkin susah ditiru sama negara lain atau newcomers kayak Uni Emirat Arab itu juga pasti harus adapting sama ketentuan-ketentuan sudah dibuat sama sobat-sobat BRICS yang original. Sama apa ya tadi? Oh ya, kenapa Indonesia nggak join ke BRICS ya kalau nggak salah waktu di kelas? Jadi karena tadi BRICS itu pertama ada unsur subimperialismenya kalau kata Bevi gitu sih. Ada semacam kepentingan dari negara besar. Nah, terus Cina sama Rusia sih yang mereka, tapi lebih spesifiknya Cina ya karena dia itu pakai
BRICS itu kadang sebagai agenda promosi kebijakan regional mereka juga. Jadi ya itu again question apakah ini agenda imperialis atau bukan. Lalu selanjutnya Indonesia tuh kalau di mata BRICS juga sebenarnya mungkin ya oke negara salah satu negara terbesar ya ekonomi terbesar. Cuman mereka tuh bukan merasa tidak perlu ada entry point kayak Indonesia. Kalau Afrika Selatan kan mereka join walaupun ekonomi kecil karena mereka jadi entry point Afrika. Brasil join karena itu entry point Amerika Latin. Tapi kalau Indonesia tuh bagi Tiongkok ya khususnya itu pasti tidak perlu merasa kenapa ada entry point kalau kita udah berada di sebelah Asia Tenggara. Nah, jadi seperti itu. Sama em, Indonesia secara dari kepentingan kebijakan luar negeri itu tidak pingin citranya itu tiba-tiba jadi negatif. Jadi kayak ketika kita join BRICS itu kita juga ada bahas OECD. Kalau di kelas B waktu itu ada OECD ya kalau nggak salah. Jadi kayak kita kan ada apply OECD. OECD itu yang versi negara yang udah maju industrial negara barat itu kan lebih trustable, punya institusi yang lebih jelas, mekanismenya juga udah jalan lama banget ya. Dan kalau kita seandainya mas BRICS itu kita trade off ya itu adalah kita bakal dianggap negara revisionis karena BRICS itu tema gagasan besarnya itu adalah merevisi sistem ekonomi dunia atau world governance ekonomi dunia. Jadi kita nanti pasti bandingin apakah mending OECD atau BRICS dan kalau setiap analisis pemerintah pasti jawabannya OECD karena mereka tuh selalu punya tawarannya lebih gede. Kalau BRICS itu kan tawarannya dedolarisasi atau enggak mungkin payment yang lebih gampang dengan negara-negara anggota. Tapi kan itu cuma beberapa ya, masih nggak terlalu banyak dibanding OECD yang lebih maju juga ekonominya. Jadi pasti apapun pertimbangannya pasti OECD itu risknya lebih rendah daripada BRICS. Jadi kalau itu mungkin sih ditambahin itu materi kelas. Ya, thank you, Timo. Ya, aduh gue udah lupa Indo dengan OECD. Tapi intinya antara either baru diundang, udah join, nggak tahu dah, entah. Gue ngerjain take off juga ngawang. Anyways. Kalau nggak salah tuh Eh, undangan dari BRICS sama undangan dari OECD tuh deket-deket gitu 2024 lalu. Kalau BRICS itu kalau nggak salah 2023-an. Nah itu tuh dua-duanya masih dipending gitu. Cuma Indo lebih leaning ke OECD karena tadi kayak ada Klub negara maju. ya dan itu satu dan kedua ada kesempatan investasi yang lebih gede dari OECD daripada dari BRICS. Ada alasan ini, ada alasan bebas aktif itu sama retorika aja sih sebenarnya karena kayak BRICS tuh fuck bebas aktif ini. Jadi kan BRICS tuh kan kayak dianggap untuk mengimbangi kekuatan ekonomi AS gitu. Terus Indonesia tuh alasannya kayak oh ini nggak bebas aktif, terus kita leaning ke si Tiongkok dong. Ya, Iya, jadi begitu teman-teman. Kira-kira situ sampai BRICS. Terus ini gue lanjut baca punyanya Erza. Ringkas ya. Di BRICS ternyata ada power asymmetrics. Gue ingat ini karena kelompok yang tadi gue ada nyebutin IBSA sama RIC, Rusia, India, China, sama India, Brazil, South Africa. Jadi power asymmetrics dalam BRICS, si IBSA-nya itu, IBSA itu mau bawa isu demokrasi kerjasama Selatan-Selatan. Tapi oh, tapi karena ada sengketa perbatasan dan aliansi Tiongkok dengan rivalnya India yaitu Pakistan itu, jadi ada konflik internal. Makanya kayak makanya si BRICS itu akhirnya nemu titik terang dengan Chennai Connect, yaitu pertemuan informal antara Narendra Modi dan Xi Jinping, both of pemimpin negara pada Oktober 2019. Pertemuan ini akhirnya ada perdagangan dan investasi sebagai langkah pertama perbaikan hubungan. Ya, tapi berhenti di tengah jalan karena adanya insiden Lembah Galwan, bla 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 bla. Dan akhirnya India dan Cina pun konflik internal lagi. Jadi kayak ya they are kucing tikus inside BRICS. Terus paling udah sih itu aja kalau buat BRICS.
Kayak gue nggak nemuin something yang menarik selain dedolarisasi dan NDB. Awesome. Oh, Sama ini mereka sih juga kemarin yang menarik tuh apa kata Mbak Evi kemarin power asymmetrics-nya itu ada berujungnya itu sama diskriminasinya gitu. Soalnya agendanya kayak gak benar-benar fair buat semua anggotanya. Karena di situ ada kepentingan Cina yang mendominasi banget. Kayak contohnya tuh kemarin tuh sebenarnya Shera yang bahas di sini ada Shera nggak sih? Itu Kemarin kelompok tuh gue. Shera. Ya. Oh iya iya kelompok lu. Yang Itu itu ada power pokoknya kayak misalnya bilang apa? kenapa? Dedolarisasi. Saya bilang dedolarisasi. Itu kan pasti yang pasti pingin tuh Cina satu, dua Rusia karena mereka kena sanksi nggak bisa transaksi dolarnya susah banget. Kalau negara tiga lain itu pasti susah ngikut karena mereka tuh malah apa ya merasa anteng-anteng aja kita nggak punya prioritas dedolarisasi tapi tiba-tiba karena dua negara anggota yang paling kuat minta itu kita oke artinya kita bakal nurut bargaining sama mereka tuh kita nurut. Misal kalau India tuh malah justru waktu itu kalau dari temuan kelompok gua itu mereka sebenarnya setuju sama reformasi IMF nggak perlu sampai macam-macam dedolarisasi sampai apa ya saya lupa. Pokoknya kayak kita nggak perlu itu. Ada Syara ya? Bisa namain nggak? Oh, ada Syara nggak Apa? namain yang Laptopnya bagian itu ketinggalan ya. Apa? kebijakan yang itu dedolarisasi? Kebijakan dedolarisasi. Terus, Apa ya? Yang itu apa sih? Yang bagian cara-cara Cina itu ngapain aja bisa. oh, oke. Aduh, gue lagi nggak buka PPT-nya lagi. Jadi, kata Prof. Evi kan, BRICS ini kan non-binding ya. Dia kan institusi yang jenisnya tuh loose. Jadi tuh dalam mengikat negara-negara anggotanya, sulit kalau melewati BRICS ini. Makanya Cina ini cuman bisa melakukannya dengan cara-cara perjanjian bilateral. Contohnya tuh di apa namanya di literatur yang kemarin gue dapat bilateral currency swaps kalau nggak salah. Jadi itu jadi salah satu Cina untuk mempromosikan yuan. Jadi tuh isi dari perjanjian itu negara-negara BRICS itu diizinkan untuk menggunakan mata uang lokalnya. Nah, disitulah Cina tuh menyelundupkan apa sih? Iya, ada tujuan tertentu Cina yaitu untuk apa namanya untuk mempromosikan mata uang mereka which is yuan. Terus ada BRICS Pay. Bener kan ya namanya? Pokoknya itu sebenarnya gue kurang ngerti juga sama BRICS Pay. Lo ngerti nggak, Tim? Ya, jadi BRICS-Pay itu basically kayak apa ya? Bayangin hari ini kita via GoPay itu terkonek sama Alipay ya Cina. Jadi kayak itu sih equivalent. Jadi kayak 5 negara waktu itu mereka kayak bikin perjanjian soal transaksi digital. Jadi kayak 5 negara tuh gampang ada kayak difasilitasin ada mekanisme kerjasama buat transaksi segala macam. Cuman kan kalau dibandingin kan dalamnya itu apa ya perbankan bayangin aja negara kayak Afrika Selatan yang apa ya mohon maaf ya bukan apa tapi kayak mereka pasti ya perbankan mereka tuh dibandingkan sama ICBC sama Bank of China yang gede ya luar biasa bank-bank terbesar ya di dunia itu pasti mereka akan susah ngikut kapasitasnya mereka. Misalnya mereka udah kapasitasnya disuruh melakukan digitalisasi sampai level segini, tapi negara-negara yang Afrika Selatan, Brasil, India itu masih belum sampai tahap ya Cina itu pasti susah ngikut ngejar ya. Jadi ya seperti itu. Kalau biaya juga kan, jujur nggak tahu tentang apa ya. Apakah ada iuran anggota? Jujur nggak ingat, karena itu bukan materi yang dibahas waktu itu. Nah, sebenarnya tuh pas itu tuh yang sempat di eval sama Prof. Kalau kita kan pasti gara-gara kita fokusnya kan ke Tiongkoknya ya. Harusnya kan kita fokus ke BRICS-nya. Makanya sebenarnya tuh gara-gara si BRICS ini loose dan non-binding, gak jelas gimana, apa ya, gak ada struktur yang jelas gimana si negara-negara anggota ini mengatur currency gitu loh. Nah, makanya harusnya tuh ada di New Development Bank. Itu tuh jujur gue nggak terlalu tahu sih soal NDB ini. Itu tuh Mbak Evi tuh ngomongin gini karena BRICS itu lulus jadinya Tiongkok di sini sebagai negara anggota tuh dia gampang istilahnya memanfaatkan BRICS buat kayak kepentingan ekonomi dia sendiri. Jadi kayak di sini institusi itu sebagai instrumen gitu. BRICS tuh gampang Oh, diinstrumentalisasi kayak gitu. ya jadi forum mereka. Iya, iya, iya. Itu salah satu, iya.
kalau kelebihan mereka Itu itu bisa dibilang kelemahannya. iya. Kelebihannya bisa jadi forum. Gitu sih. Gue pengen nanya deh ke representasi BRICS. Kalau misalnya emang dari awal itu lagi nggak jelas, menurut gue kan yang sepakat sepemahaman gue ya, BRICS itu kan ini ya apa kayak forum yang sepemahaman gue tuh BRICS itu secara survei itu emang buat nandingin ekonomi barat kan, tatanan liberal, economic liberal order gitu. Tapi tadi di apa sih ini tuh ada yang bilang kalau misalnya BRICS itu masih bekerja dalam tatanan liberal economic order. Nah, terus kalau gitu, nah itu pertama. Nah, yang kedua nih, kalau misalnya emang forumnya nggak jelas, non binding, dan misalnya di dolarisasi nih ada, gue kalau nggak salah tadi gue lupa deh. Timo tuh bilang kayak ada 2 negara yang kayak nggak butuh banget dolarisasi kan. Gue lupa negaranya apa gitu. Nah, kalau misalnya negara itu emang nggak butuh itu, terus buat apa gitu loh kayak ada di awal BRICS maksudnya ngapain negara-negara yang ada konflik kepentingan dengan Tiongkok khususnya tuh mau gabung BRICS sejak awal gitu loh. Kayak gue masih bingung kayak lah kalau itu Nih, ngapain ada yang dari menarik, awal ada aja. yang menarik dari statementnya Mbak Evi. India tuh ngambil stance sangat revisionis. Oke. Jadi alasan dia masuk BRICS tuh ada alasannya karena India tuh agresif. Gitu. Agresif kemana? Agresif ke barat, kayak dia tuh emang punya stand revisionis, makanya dia mau gabung ke BRICS dengan narasi-narasinya BRICS yang katanya pengen mereformasi tatanan ekonomi barat. Oh berarti Nah itu kalau case India ya, kalau yang lainnya gue nggak tahu jujur. Tiongkok kan udah boleh nambahin nggak? Tiongkok kan udah jelas ya Tim. Tiongkok kan ya udah emang Mungkin kayak itu balancing yang emang apa? balancing AS aja kan. Nah gue bingung South Africa tuh ngapain? Karena ya tadi apakah emang South Africa sejak awal ideologinya emang ya apakah sejak awal kayak ideologically dalam tanda kutip itu ingin melawan hegemoni barat kah? Itu satu. India tadi oke. Apalagi sih BRICS, India, Rusia. Nah, Rusia. South Africa sih sama India yang menurut gua kayak oke nggak butuh banget dolarisasi gitu. Terus buat apa gitu mereka gabung di awal BRICS gitu loh. Oh, sorry. Timo mau nambahin dulu nggak, Tim? Sebenarnya kalau buat jawaban Timo dulu deh, gue takut salah. Nggak apa-apa sih. Oke. Jadi tuh seingat gue, pas itu seperti tanyain ke Prof. Evi. Jadi apa nih kelebihan BRICS ini kalau emang buat penjajahannya susah lah segala macam. Nah, BRICS ini tuh yang mengakomodasi mereka untuk duduk bersama gitu. Forumnya tuh di negara-negara BRICS ini. Nah, kenapa? Nah, kalau kalian lihat negara-negara anggotanya itu, mereka tuh salah satu perwakilan negara-negara terbesar di benua-benuanya. Kayak nah tadi gue muter-muter. Nah, untuk jawaban Afrika Selatan itu jadi gerbangnya BRICS untuk masuk ke negara-negara Afrika lainnya. Jadi untuk menyebarkan pengaruh juga gitu loh. Sumpah Tim bantuin. Ya nggak apa-apa sih. Nah itu benar sih. Jadi makanya tadi kalau pertanyaan tentang sebenarnya poinnya BRICS itu ngapain, makanya tadi itu kayak kita hati-hati sama kata mengubah. Karena kalau bilang mengubah sistem barat, I don't think so. Apa ya, mengubah in the sense merombak habis ganti sistem barat lalu pakai sistem Beijing, no. Jadi dia bilang mengubah itu adalah menyimbangkan. Makanya tadi kata menentang dominasi barat nih, kalau Mbak Evi ada bilang 2 versi sih, menyimbangkan sama comeback. Jadi kayak comeback itu kan ada negara-negara yang berkembang itu mereka bisa memainkan peran equality. Jadi mereka mendapat equality yang lebih besar gitu. Jadi mereka bukan ganti. Makanya dibilangin China mau menyimbangkan misalnya katakan saja Bretton Woods, IMF gitu, menyimbangkan IMF. Itu bukan berarti mereka mau keluar IMF. Itu artinya mereka bikin semacam cara untuk seperti misalnya katakan saja NDD itu makanya supaya menyimbangkan, sedangkan memberikan antara kalaupun bukan kita pandang sebagai alternatif ya, kita memandang itu sebagai dorongan bagi IMF untuk melakukan reformasi lebih luas. Mungkin saja seperti itu, tapi ya again ini debatable karena juga ya nggak ada yang pasti ya dari BRICS kalau gua bilang. Jadi kalau mau benar itu apa ya, yang approve sidak ya, pakai kata menyimbangkan, mencari equality di dalam world governance itu yang paling acceptable kalau menurut gua. Ini my opinion karena memang berarti BRICS tuh untuk
nge-balance aja hegemoni Iya, barat, menyimpangkan menjadi politik. tapi tidak mencoba untuk Ya, mengubah tatanan dunia Ya, liberty dan yang itu udah justru liberal order merugikan itu ke mereka. sistemnya Cina kan. Iya. Nggak pengen mengubah ke arah Cina tujuan, tapi untuk menyeimbangkan aja gitu supaya nggak terlalu eh, hegemon AS-nya di ekonomi internasional kan. Ya, Oh, berarti itu yang jadi alasan kenapa ada negara-negara yang kurang setuju sama dedolarisasi gitu, ya nggak sih? Nggak kurang setuju sama Yes. NDB Sebenarnya dan yuanisasi Mm-mm. di BRICS itu Kalau sendiri. balik ke gagasan tadi menyimbangkan, sebenarnya dolarisasi itu semua negara itu bahkan pakar ekonomi itu setuju gagasan dolar sebagai semacam satuan mata uang yang paling dipakai di dunia itu sebenarnya juga berbahaya dalam jangka panjang. Artinya kita semua bergantung sama AS. Cuman itu arti apa ya? Kalau kita membaca kayak gitu berarti negara-negara di dunia bahkan kayak Indonesia, kayak di Afrika Selatan tuh kalau ditanyain pakarnya apakah dolar itu bagus sebagai satu-satunya hegemon mata uang dunia, pasti jawabannya enggak. Jadi kayak pasti ada gagasan aspirasi untuk kita masih ada sistem yang baik. Tapi ketika membahas dedolarisasi yang ditawarkan China, itu sebenarnya pasti mereka begitu masuk ke politik praktis, pasti idealisme itu sedikit luntur. Mereka sih membayangkan, apakah kita akan dapat cap anti barat, apakah kita mendapatkan cap seperti itu. Jadi maybe, in my opinion, itu kalau dedolarisasi in general itu sebenarnya oke, it's acceptable sebagai suatu konsep. Tapi ketika dipraktikkan dalam suatu kebijakan itu pasti debatable-nya luar biasa banget karena susah dedolarisasi dan begitu kita pakai cara yang ditawarkan Cina belum tentu itu bisa aman, kita main aman. Jadi kayak itu benar main resiko ketika ya gagasannya baik tapi kebijakannya resiko. Jadi kalau tadi apa ya? Oh, sama kenapa negara Afrika itu join Afrika Selatan sama India tuh kenapa join? Padahal mereka tuh belum sering juga berseberang kepentingan sama Tiongkok dan Rusia ya. Kalau Mbak Evi waktu itu di kelas ada sempat ngomong ya. Sebenarnya kalau dilihat BRICS itu kan sebenarnya rising powers ya beberapa dari mereka atau mungkin negara middle powers ya sebenarnya. Jadi ketika BRICS hadir itu sebenarnya mereka ingin eksklusif, bikin semacam satu institusi yang isinya kelihatannya rising powers. Bahkan kayak Rusia yang sebenarnya itu declining powers, tapi bikin kelihatannya seperti rising powers, jadi mereka ya join saja ke dalam BRICS. Dan karena mereka tuh ingin apa ya? Kalau kita bisa digaung-gaungkan jadi calon great power, kalau kita belajar great power kan great power yang baru pasti itu revisi pasti punya gagasan untuk mengubah status quo yang great power sebelumnya. Jadi mereka itu pasti at some point tuh pingin perubahan dalam sistem hegemon ekonomi dunia. Jadi kalau gitu sih pasti ada yang ingin eksklusif sama status. Paham tim, paham bang. Berarti secara implementasi tuh outputnya nggak konkret nggak sih BRICS? Karena kan at the end of the day tadi yang lo bilang tim ada kepentingan politik pragmatis juga kan dari negara-negara anggota BRICS. Apalagi keterkaitannya dengan AS gitu. Kayak dia lo bilang nggak mungkin juga kan bahaya banget tuh misalnya kita benar lepas dari dolar gitu. Jadi kayak cuman di tatanan forum-forum aja tapi kayak output konkretnya tuh belum kelihatan gitu nggak sih? Yes, jadi memang susah sih semua. Bahkan pakar ekonomi Cina pun bilang itu susah. Artinya kalau pakar ekonomi Cina bilang susah, itu memang susah banget. Oke, thank you tim. Thank you Syara. Apa lanjut ya ke institusi lain atau masih lanjut BRICS? Kan masih ada 5 lagi nggak sih? Iya, gimana? Udah pada capek belum? Masih ada 5 lagi sebenarnya. Ya cuy, langsung ngebut apa itu ya singkat fokus aja. yang Bayuni aja kali ya, Singkat Active Council ya. Soalnya yang kalau materi kultam-kultam agak skeptis sih bakal keluar atau enggak. Karena pasti yang fokus-fokusnya Boleh. diajarin sama dosen langsung. Opti konsel. Boleh. Opti konsel. Konsol. Anti konsol gampang ya. Opti konsel gampang ya. Nggak terlalu kompleks kayak BRICS dan Yang penting dari Arctic Council tuh sebenarnya gimana correlation di dalam Arctic Council tuh sebenarnya yang ikut campur tuh bukan negara-negara Arctic Council doang, tapi juga observer states-nya. Kayak misalnya Cina, Korea, Jepang, terus Singapura ya kalau nggak salah dia juga observer states. Nah itu tuh kepentingan negara Asia di Arctic Council tuh ngapain? Dan itu ada sangkut pautnya sama possibility of sea route. Iya, jalur laut yang baru di Arktik tuh. Iya, karena ada kepentingan ekonominya. Ya, ada kepentingan ekonominya di situ. Nih yang paling penting adalah Arctic Council itu dia strictly law politics, guys. Ini juga sebenarnya yang jadi perdebatan di negara-negara anggota Arktik pas mau menerima observer. Karena
ini negara-negara observer tuh kepentingannya politis yang high politik semua, ekonomi segala macam. Sedangkan sejak awal artikel itu institutional bullyingnya bukan untuk low politics, bukan untuk high politics tapi low politics. IPS environment, pokoknya environment lah, Environment Protection protection Strategy. strategy. Jadi emang strictly untuk masalah-masalah ini environment, apalagi dengan krisis iklim, terus juga ada melelehnya Arktik, melelehnya SF di Arktik. Nah itu sebenarnya. Terus juga kalau misalnya mau bahas law politics di Arctic Council tuh juga perlu diingat kalau misalnya, nah ini nih, indigenous people. Nah Mereka ini tuh menarik nih, menarik. mereka tuh menginklusikan Indigenous people. masyarakat adatnya, karena masyarakat adat di sini tuh punya dibilangnya kemarin tuh wise Apa? Local wisdom, kearifan lokal. Wisdom, Local wisdom. kearifan lokal, Local wisdom. local wisdom. Jadi kayak buat nanganin lingkungan tuh gimana benernya itu tuh mereka ada andil masyarakat adatnya di situ gitu. To some extent emang lumayan menarik karena ada indigenous people. Cuman kita nggak boleh memikirkan power relation juga di Arctic Council, karena balik lagi nama juga institusi internasional ya. Negara itu paling berperan di sini, even though ada indigenous people. Nah, kalau di Arctic Council kan ada 8 ya kalau nggak salah, ya nggak sih? Ada 9 atau 8, gue lupa. Ini ada segitu. 8. 8. Ada 5 negara yang kayak ada circle dalam circle gitu guys. Jadi kayak ada Arctic 5. Dia 5 negara yang ngerasa mereka tuh paling bertanggung jawab gitu loh untuk masalah Arktik. Even though ada negara-negara sisanya lagi. Nah, 5 negara ini tuh negara yang punya perbatasan langsung dengan Arktik circle gitu loh. Kan kalau misalnya lihat peta kan ada lingkaran Arktik kan. Nah, negara-negara yang berbatasan dengan itu namanya Arctic 5. Negara itu negara-negara besar semua. Kanada, Rusia, AS 3. 2 lagi tuh Norway sama Iceland Denmark karena ada Greenland kan di situ. Nah, itu di 5 negara ini tuh yang mostly menentukan agenda settingnya ke depan gitu. Nah, Rusia, Norway, Denmark, Kanada sama USA. Jadi kayak even though ada indigenous people, tapi kayak mostly 5 negara ini nih yang benar berpengaruh banget di keputusan Arctic Council. Terus By the way 5 negara ini juga anggota Arctic Council, tapi ada 3 negara lain kayak dieksekusikan gitu loh dari circle ini. Iceland, Norway, sama Sweden. Oh enggak, Sweden sama Finland. Nah. Ya. Terus juga waktu itu ada sempat mention Arctic 5 tuh udah dibubarin dah. Arctic 5? Iya. Enggak deh kayaknya. Tapi gue lupa PB kalau nggak salah ya, Mas. Kelompoknya PB waktu Ya, itu PB, pokoknya bener. intinya itu. Pokoknya intinya Arctic 5 ini tuh yang paling kerasa tuh power relationnya Rusia sama US begini. Yeah. Soalnya US tuh kayak apalagi waktu perang Rusia Ukraina tuh kayak dikucilkan gitu dari Arctic Council. Gitu sih. Intinya cuma kayak gitu doang sih. Terus dia juga non binding. Nah, ini sama kayak BRICS dan G20. Iya sama kayak BRICS, ini non binding banget guys. Jadi kayak penyebab non binding pertama tadi Arctic 5 tuh kayak ngerasa ya udah ini Arctic Council itu untuk masalah politik aja. Jadi nggak butuh suatu konvensi yang legally binding di Arctic Council gitu loh. Mereka tuh bilang bahwa udah ada namanya UNCLOS. Nah, UNCLOS karena udah ada UNCLOS, kita nggak usah lagi nih Arctic Council bikin konvensi lagi yang binding gitu. Nah, sebenarnya ada kepentingan politis juga di negara-negara ini, karena kayak kalau misalnya binding nih, kayak misal Rusia sama Kanada tuh kayak constraint gitu di Northern Route yang sekarang jadi jalur baru itu. Jadi mereka kayak wah kayaknya ya udahlah forum-forum aja. Jadi kayak kalau misalnya ada legally binding ntar kayak nggak kepentingan politis mereka lah di rute perdagangan baru itu di Arktik. Ya, terus observer states tuh biasanya mereka andilnya tuh dalam bentuk kayak misalnya si Arctic Council ini kan punya grup-grup penelitian gitu kan. Kayak apa sih ekspedisi gitu-gitu, working groups. Nah, ini tuh biasanya observer states tuh jadi antara mereka emang terjun langsung ke ekspedisinya atau mereka tuh ngasih istilahnya modal buat ekspedisi. Kayak misalnya Tiongkok dia tuh punya stasiun penelitian sendiri di Arktik gitu. Jadi kayak
dia tuh cuma suara dalam Arctic Council. Dan masyarakat adat juga nggak punya suara dalam Arctic Council. Nah itu jadi kayak Taduh, sebenarnya punya suara nggak sih? no, bro. Voting rights nggak punya. Nggak punya, mereka nggak Iya. punya suara. Jadi masyarakat adat tuh bener-bener coba diambil local wisdomnya doang. Kayak Oh, untuk yang bisa apa ya istilahnya kayak voting gitu itu tuh cuma negara anggota yang 8 tadi itu doang. Ngapain Atar anjing? kontol latar woi, goblok. Kayak anjing. Kick Kayak Atar, kita kick. anjing. Ini masalah tadi kenapa ini nggak non binding juga mungkin karena working group ya. Gue juga kemarin presentasi Arctic Council. Jadi intinya working group ini karena dia komposisinya akademisi dan dia ini MIPA banget gitu loh. Jadi mereka itu karena MIPA, mereka cuma fokus bikin sesuai fakta aja. Mereka kan nggak tahu kalau negara-negara itu masing-masing punya kepentingan politik gitu kan. Kayak misalnya Amerika Serikat kalau misalnya ternyata hasil penelitiannya bilang Amerika Serikat nih yang paling bertanggung jawab. Nah itu kan nggak bisa gitu loh. Lu nggak bisa nanti kalau gitu nanti akademisinya dituduh pro Rusia. Nanti kalau misalnya lu bikin penelitian lagi Rusia yang salah, nanti akademisinya dituduh pro Amerika. Jadi karena inilah hasil penelitiannya itu nggak bisa diterapin. Dan padahal masalahnya fokus utama dari Arctic Council ini kan penelitian. Jadi kalau hasil penelitian lu nggak bisa diterapin dan gue cuman kerjanya meneliti, terus buat apa gitu Arctic Council? Makanya nggak ada yang mau non-binding. Nah, jadi waktu itu setelah ada working group itu kayak ada eranya sendiri gitu lah. Jadi eranya sendiri setelah tahun 2010. Setelah tahun 2010, working group ini dianggap nggak efektif. Dia kayak bikin satgas gitu lah, satgas gitu isinya jadi bukan cuma akademisi tapi ada akademisi sama politikus. Politikus ini yang arahin kerjanya ini bisa jadi lebih efektif. Makanya waktu itu Arctic Council itu bikin 2 perjanjian. Yang pertama itu perjanjian soal emergency preparedness kayak SAR, sama yang itu tahun 2011 atau 2013 gitu. Sama yang kedua itu adalah perjanjian tentang tumpahan minyak. Kan Arctic itu kan sering ada kapal pengangkut minyak gitu. Jadi mereka itu bikin kayak prosedurnya cara menyelesaikan tumpahannya. Jadi itu mungkin yang bikin non-binding ya. Dan tapi nggak bisa juga sih dibilang non-binding sepenuhnya karena ada beberapa agreement yang ternyata bisa dihasilin. Tapi mungkin great powers itu kayak cuman sampingan aja sih. Itu dari gua. Kalau misalnya ada yang mau nambahin. Terus, oh iya, Arctic Council itu kalau nggak salah juga ada agenda setting dari masing-masing presidensi. Jadi kalau dilihat Kanada, ini 2 negara ini, USA sama Rusia, mereka ini paling nggak mau bahas lingkungan. Pengennya bahas perdagangan atau ke tumpahan minyak. Sedangkan 5 negara, berapa sih 8 kurang 2, 6 negara lain, Kanada, Denmark, Iceland, Norway, Sweden, sama Finlandia ini mereka ini paling senangnya bahas lingkungan karena mereka sendiri kan udah istilahnya udah settle gitu soal masalah lingkungan dan mereka mau negara lain ngikutin juga gitu prosedur mereka. Jadinya ketika mereka yang pegang presidensinya, mereka selalu bahas lingkungan dan mereka nggak pernah bahas hal-hal kayak ekonomi apa, mereka nggak terlalu fokus. Sedangkan Amerika dan Rusia pengennya bahas ekonomi doang. Nah, benar. Kalau Kanada itu gue nggak tahu ya. Kanada kemarin gue ketika lihat presidensinya mereka itu pengaruh banget sama domestic politics karena waktu itu kan Kanada presidensinya pas lagi pertengahan pemilu. Jadi ya benar nih karena dia harus sama US waktu itu karena US pengen ngomongin ekonomi, Kanada ngomongin ekonomi. Tapi kan presidensi Arctic Council ini 2 tahun, bukan kayak G20 yang 1 tahun doang. Jadi ketika kalau nggak salah 2014 2015 gitu kan 2015 PM-nya ganti dari siapa ke Justin Trudeau. Trudeau ini kan yang kalian tahu kan SJW banget gitu kan. Nah, jadi setelah Justin Trudeau pegang ini, tiba-tiba agenda Kanada itu di tahun terakhirnya ganti dari ekonomi ke lingkungan. Ya, Justin Trudeau atau siapa lagi. Nah, itu. Jadi
mereka tuh bisa aja sih kayak Kanada itu antara gimana ya? Karena dia deket juga sama Amerika, jadi dia has to follow Amerika, tapi kadang-kadang bisa juga follow keinginannya sendiri gitu. Apalagi kan waktu itu kan eh, USA juga presidensinya di bawah Trump gitu kan, kan tahu sendiri Trump paling anti banget sama masalah lingkungan gitu, dia aja nggak percaya climate change gitu, makanya dia nyetir Arctic Council ini juga ke arah ekonomi gitu sih. Itulah. Tapi presidensi itu beda sama apa? Beda sama yang tadi G20. G20 presidensi itu nggak beneran bisa ngedrive gitu. Dan mereka bisa menentuin agenda yang dibahas dan nggak perlu minta nungguin approval dari negara sebelumnya atau setelahnya sih. Itu aja. Mungkin ada yang mau nambahin? Timo gimana Timo? Sih. Apalagi ya? Apalagi ya biasanya pertanyaan Arctic Council. Kayaknya kalian ada dari audiens aja, karena kita sebelumnya udah bahas 4 sendiri. Dari audiens ada yang mau ditanya nggak? Kalau nggak ada, apa lanjut ke APEC dulu ya? Tujuh, Yang APEC. 7 institusi. APEC. Ya udah, gue Maaf, sih Mur, kemarin punya bahas materi. APEC dikit-dikit sih. Ini. APEC. Tadi ada yang Nah, bertanya nih kemarin. APEC mau lu tim? Apa biar? Bukan sih, lu kan. Tadi dengan negara besar Arctic Council berdasarkan dengan apa? Berbatasan dengan Samudra Arktik. Mana nih gambarnya? Bukan samudra Arktiknya. Negara Mereka itu, Ya, tidak kawasan Arktik sih, tapi ini sih samudra sudah, bukannya di peta kalau juga. nggak salah definisi geografisnya mereka itu udah masuk di 0, itu lintang. Lintang apa? Lintang utaranya Ya. udah mereka dapat di 0. Kalau Bintang kayak 6. Maksimal 6. 6. Oh, 6. Iya 6. Itu lah pokoknya mereka udah di yang paling atas gitu lah. Nah, kalau Iceland, terus Finland sama Sweden ini kan mereka belum terlalu masuk gitu loh. Makanya nggak bisa dibilang tuh. Nah, selanjutnya APEC ya. Gua kemarin juga bahas APEC, jadi mungkin gue bisa ini dikit. Nah, APEC itu intinya sih bahasnya tentang perdagangan bebas. Dia itu di drive-nya sama negara-negara ASEAN dan sekutu-sekutunya Amerika. Jadi waktu itu inisiatifnya dari Jepang. Jepang itu mau bikin namanya ASEAN Regional Bank, tapi nggak jadi karena satu dan lain hal. Karena waktu itu masih tahun 60 gitu kan. Jepang aja masih baru restorasi ekonomi dari Perang Dunia Kedua. Gimana lu bisa bikin regional bank padahal lu sendiri masih processing gitu. Nah, setelah itu inisiatifnya ini. Yang pertama ini ada Pacific Basin, yang Economic Committee, terus PACC ini masih Pasifik juga, terus muncullah APEC. Jadi, tapi sebenarnya ini kayak bukan siklus gitu sih, karena sampai sekarang PBAC sama PACC ini masih ada. Jadi kayak APEC itu cuman pembesaran gitu lah. Jadi istilahnya makin besar. Dan ini makin dipening dibandingkan PBAC sama PACC. Nah, APEC itu pas awal berdirinya, eh oh ini tadi gua sempat nulis juga sebelum mulai. Intinya sih APEC itu kalau mau ditinjau dari tiga proses institusionalisasinya sendiri ada kan di Pening. Tadi di Pening itu dia dari komite ke APEC itu dia itu mengalami di Pening, jadi institusinya makin kaku gitu kan. Terus emerging-nya waktu dibentuk APEC itu cuma isinya ASEAN kecuali apa Vietnam dan negara-negara komunis nggak jelas itu. Nah, setelah Perang Dingin selesai, negara-negara kayak Rusia kan, dari Soviet ke Rusia kan sama Cina lah, intinya dua-duanya ini merasa mereka perlu membuka diri ke ekonomi dunia. Masuklah mereka berdua, Rusia sama Cina. Selain itu ada juga Hong Kong sama Taiwan. Nah, karena Hong Kong masuk, yang bikin APEC ini unik adalah dia nggak menyebut anggotanya sebagai negara. Mereka itu sebutnya sebagai economic entity, mana nih economic entity? Economic entity gue tadi kayaknya ada tulis. Itulah intinya economic entity. Jadi
ketika ada perwakilan pertemuan kepala negara, mereka nyebutnya bukan heads of state, tapi sebutnya leaders of economies gitu. Jadi karena ada Hong Kong, terus ada Taiwan, kan kalau Taiwan dibilang state, Cina marah kan. Terus Hong Kong juga kalau dibilang state, Cina marah. Makanya bilangnya cuman ekonomis. Nah, jadi kena ekonomis ini pada awal dibentuk dia ini nggak ada gambaran APEC ini mau ngapain sih sebenarnya. Nah, tapi setelah dibentuk, ada namanya Deklarasi Seoul tahun 1991 yang ngebikin APEC dengan 3 tujuan ini. Yang pertama eh, intinya sih free trade ya, cuman ada juga bagian kedua memperkuat pembangunan kerjasama. Nah, ini yang jadi kontroversi nanti. Karena kan APEC jadi ada dua nih tujuannya. Antara free trade atau pembangunan kerjasama gitu kayak alih teknologi, udah dapat teknologi. Nah, antara free trade dan alih teknologi ini jadi konflik sendiri. Kenapa? Karena ada nanti power relations-nya develop versus developing countries. Negara-negara yang udah berkembang kayak Amerika Serikat pengen free trade dulu, baru nanti gua kasih teknologinya ke negara berkembang. Tapi negara berkembang bilang nggak bisa. Lah, kalau misalnya lu free trade duluan, ekonomi di negara gue udah keburu hancur dong. Gue udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu menghadapi masuknya teknologi dari negara lu. Makanya mereka negara-negara yang developing advokasinya itu pertukaran teknologi dulu biar mereka siap. Baru setelah teknologi mereka siap, mereka bisa ngebuka pasar mereka. Jadi itu power relations-nya. Terus power relations-nya lagi itu antara AS sama Tiongkok. Karena ini wilayahnya Pasifik, AS itu pengen ngerebut pasar di wilayah eh, Asia Timur gitu. Terus Tiongkok juga pengen ngerebut pasar, makanya muncul namanya trade war antara AS sama Tiongkok. Terus ada juga persaingan antara middle powers, yaitu Jepang sama Korea. Ini paling jelas banget di Indonesia gitu, kayak mobil-mobil antara Jepang sama Korea kan mereka mencoba merebut pangsa pasarnya gitu. Nah, itu salah satu spillover dari APEC. Jadi gimana kedua negara ini pengen mendominasi pasar karena ekonomi mereka sendiri udah kuat. Jadi intinya persaingan yang ini yang gue sebut East versus West ini intinya ngebahas soal tadi perdagangan bebas. Gara-gara ada perdagangan bebas itu mereka jadi bersaingnya macam-macam gitu. Nah, terus ini mungkin sih kayak secara overall strukturnya. Jadi strukturnya itu ada sekretariat di Singapura, tapi sekretariatnya kecil banget, nggak terlalu gimana-gimana gitu lah. Staffnya cuma dikit dan kebanyakan staff dari sekretariat APEC itu kalau gue ingat mereka itu diambil dari civil servant-nya Singapura. Jadi mereka itu hitungannya PNS dari Singapura. Terus ada ASEAN Economic Leaders Meeting. Nah, ini meeting kepala negaranya APEC. APEC Economic Leaders Meeting. Nah, itu pertemuan kepala negaranya APEC dan itulah yang kayak agenda setting. Setelah itu di bawahnya ada APEC Ministerial Meeting, AMM. Itu mempertemukan yang gubernur banknya, terus menteri keuangan, menteri perindustrian, pokoknya yang ada hubungannya gitu kan sama ekonomi. Terus ini, mungkin nanti ini yang penting juga, kalau misalnya APEC ditanyain soal tujuannya apa segala macam, nah tujuannya intinya free trade. Cuman cara mencapai free trade-nya itu yang sampai sekarang masih masalah. Karena dulu di Bogor tahun 94, APEC itu bikin KTT, mereka itu setuju kalau eh, ada intinya dua sih. Kayak pertama, kalau lu negara maju, negara yang udah banyak industri, 2010 udah harus bisa melakukan free trade. Kalau lu negara berkembang, 2020 lu harus sudah bisa free trade. Tapi kenyataannya nggak bisa. Sampai sekarang kita urusan sama Amerika Serikat, masalah biaya masuk apa segala macam masih repot. Jadi apa yang dicantumin di deklarasi Bogor itu nggak jadi. Nah, membahas itu, tahun 2020 diadain lagi KTT di Putrajaya, ibu kota Malaysia. Nah, fokusnya masih ke perdagangan bebas, tapi itu mereka kayak adaptasi dengan teknologi baru, kayak komputer, AI, dan segala macam. Jadi itu sih, kalau APEC mungkin dari tim atau Grati atau Dapek atau Tata mau ada yang nambahin? Wah, aman sih, Jar.
kayaknya that sums up everything. Soalnya kayak APEC ya kayak kata tadi nggak relevan. Cuman jadi I don't know. Forum pun dia nggak bisa dibilang forum banget ya. Karena nggak ada sampai bikin suatu treaty yang bisa ngiket tadi. Cuman ya promoting something and then Bener. whoosh hilang. The best produk yang mereka hasilkan itu kebanyakan cuma vision gitu loh. Itu kan kayak visi misi. Lu jangankan visi misi APEC, lu visi misi kampus aja UI ini kan nggak pernah dijalani. Maksudnya gitu loh. Jadi ketika produk utama lu itu bukan agreement, satu yang binding cuman ideas doang, jadinya nggak bakal Iya, jalan gitu loh. betul. Jadi ini kayak cuman lembaga lagi. Organisasi, institusi yang sharing ideas, norms, and values, and then yaudah Hmm. do whatever you want. Kayak gitu doang. Hmm. Jadi ya not a legally binding institution like she said before. Jadi paling itu buat APEC. Mungkin dari audiens ada yang mau bahas something ini. Kayaknya sejauh ini organisasinya nggak ada yang benar-benar se-legally bindingnya UN ya. Yang sampai bikin banyak artikel. Iya, betul. Jadi gue mau sama apa aja dari awal. BRICS ini fungsinya ya, organisasi-organisasi yang tadi. BRICS itu finansial, terus G20 itu juga masalah, G20 itu gede. G20 itu mungkin bukan cuma finansial, tapi ada politik. Arctic Council itu lingkungan, terus APEC itu finansial. Nanti ada lagi ini, si POPSI ini lingkungan plus finansial, terus ITTC ini lingkungan, hutan, terus terakhir ini IMO laut. IMO ini ekonomi finansial juga bisa dibilang. Jadi Maritim. maritim, enggak, kita besarnya aja gitu loh. Karena kan Oh kayak iya. IMO itu Hubungan fokusnya ke keamanan perdagangan. sama ekonomi nggak sih? Bener. Jadi kebanyakan ini finansial semua sih yang kita bahas di ini. Paling cuman G20 yang luas banget. Nyala aja. Kayaknya G20 juga finansial juga nggak sih? Kayaknya semuanya organisasi finance gitu sih. Ya, memang itu Iya, kayak finance-based ekonomi. institutional aja. Bener-bener. Ntar Bener ya sih. gue iniin lead whiteboardnya dulu kayak di ini dulu. Terus apa lagi nih? Kita tinggal ini lagi sih. Tinggal berapa nih? Tiga lagi. Ini tiga lagi kuliah umum. Kultum. Kuliah umum. Gue kuliah umum AIMO deh. Meskipun gue tidak memperhatikan, tapi I love AIMO. Ayo coba. Udah, gue masukin. Jadi AIMO itu awalnya dari IMCO, tapi di Jenewa. Jadi adalah KTT luar biasanya si AIMO. Akhirnya mereka ngutusin, ayo kita bikin IMCO. IMCO tuh Intergovernmental Intergovernmental Maritime Consultative Organization. Nah, dari IMCO ini dia itu mulailah proses deepening isu-isunya yang tadinya cuman buat isu-isu pelayaran, keamanan pelayaran efektif, pelayaran, akhirnya mereka ngelihat bahwa ada isu yang lebih penting juga, which is isu tumpahan minyak. Jadi kebetulan kelompok makalah gue bahas AIMO. Setelah ada isu tumpahan minyak itu, pada akhirnya pun IMCO berubah nama jadi IMO, in my opinion. Bukan. International Maritime Organization. Nah, IMO itu awalnya bergerak yaitu buat keamanan pelayaran sampai akhirnya jadi lingkungan. Dan di prosesnya saat dia enlarging itu dia ada 3 jenis keanggotaan. Wait. 3 jenis membershipnya ada yang berdasarkan armada atau armada dengan terbesar ya. Jadi kayak armada kapal itu ada namanya tonase. Jadi tonase itu kayak bukan berat ya, tapi lebih ya kapasitas lah. Jadi kapasitasnya ada yang sampai 1 ton, ada yang ini. Nah, membership A itu isinya begitu. Jadi kapal laut gede. Terus membership B itu
negara dengan jumlah kapal terbanyak. Kalau yang C itu yang kepentingan khusus, contohnya Indonesia. Indonesia ini nanti dia ada ALKI. ALKI itu singkatan dari laut-lautan, lupa gue. Aduh, gue agak pelupa guys, mohon maaf. Jadi intinya Indonesia itu berperan di 3 hal. Yang pertama ada PSSA, kedua ada ALKI, ketiga ada si Indonesia Coast Guard. Jadi di IMO ini sebenarnya bukan institusi yang legally binding, dia itu nggak bisa bikin ngeluarin treaty-treaty gitu karena in the end dia masih ngikutin UNCLOS. Jadi dia tuh sama kayak Arctic Council. Dia ngikutin UNCLOS sama dia ngikutin artikelnya PBB gitu. Yes, alur laut Kepulauan Indonesia. Nah, terus meskipun ya dengan adanya membership itu Indonesia juga dengan adanya Indonesia dan negara-negara lain IMO nggak bisa dibilang bahwa dia high institutionalized institution karena ya itu tadi gunanya membership ya cuman buat ya udah anggotanya ini lu kalau mau ada buat jalur perdagangan gimana kerjasamanya jadi kayak dia hanya nyediain forum buat negara-negara kalau lo mau diskusin tentang pelayaran here ada IMO gitu jadi kayak ya itulah fungsinya si IMO nggak jelas ini terus habis itu waduh, kok dia begini? Sesuai dengan namanya, yang tadi gue bilang 3 pilar IMO, kalian hafalin aja, safety, security, environmental. Terus di prosesnya dia di enlarging, widening, deepening. Kayaknya proses dia di widening gak yang sesignifikan itu ya, karena balik lagi, IMO ini kan fokusnya ya cuman di laut sama untuk supaya negara-negara itu proses pelayarannya nggak terganggu economic based institution. Jadi kayak dia ini lebih ke bagaimana negara-negara itu bisa dengan gimana ya negara-negara itu punya kepentingan apa, nah IMO bisa sediain jalan keluarnya melalui forum. Gitu-gitu doang sih kalau IMO, there's nothing important with IMO. Ya, Cuman ya menurut ingat aja pilarnya tadi. namanya sih tadi kalau yang bagi seandainya ditanya ya mau gua nggak rasa itu mungkin tapi kalau seandainya environment protection itu gimana misalnya kayak tadi balik ke alki itu kan sebenarnya ada pertimbangan soal terumbu karang soal apakah kapal laut itu bisa bebas pakai semua jalur dimanapun bahkan di daerah-daerah yang ekosistem lautnya itu kompleks seperti katakan saja di dekat Gili Trawangan di mungkin di Great Barrier Reef itu kan sesuatu yang apa protected sites jadi kayak perkembangan IMO itu artinya ada potensi pelayanan laut itu juga di manage ke arah bagaimana cara membatasi gerak kapal ke situ. Nah, itu gimana, Ram? Coba mungkin bisa diceritain. Itu kayak instrumennya IMO deh. Gak tahu sih kayak kan IMO tuh dia ngedorong ratifikasi konvensi kayak Marpol gitu-gitu. Nah, itu khusus buat anggota-anggota negara yang anggota IMO tuh. Tapi gue belum baca-baca lagi sih. Katanya kalau ada yang ngelanggar gitu, dia bakal diinvestigasi lebih lanjut gitu. Tapi khusus buat anggota yang berbendera IMO aja. Tapi gue nggak terlalu ngerti anjir. Oh, kemarin Aibo yang presentasi di kelasnya itu, kalau nggak salah ada nggak sih kayak mekanisme yang apa darurat gitu, kalau misalnya ada Bajak laut pembajakan. gitu ya, itu Ah, pembajakan pembajakan. Itu kita bahas tuh gitu, siapa yang presentasi? Gue lupa dah. nggak sih ya ada nggak ya sih nggak ada ya? Gue nggak bahas yang itu, jadi nggak tahu. Oh. Let's see. Siapa? Tapi ada itu orang, coba dah. Ada presentasinya Crosby. nggak terang yang gue bilang? Biar mungkin bisa dibahas. Yang mekanisme itu. Nah itu kayak kemarin rasanya ada yang nanya juga apakah ada prosedur secara laut tapi entah apa nggak dijawab secara gamblang sih langsung. Sebetulnya kalau soal prosedur tuh IMO nggak ada konvensi yang benar-benar ngikat tadi kayak gue bilang dia nggak legally binding karena dia pada akhirnya cuman memfasilitasi adanya forum terus kayak landasan bantuan tapi nggak yang benar-benar
IMO bisa netapin bahwa negara itu udah melanggar konvensi laut apa enggak. Karena Indian dia balik lagi, dia itu tuh sebenarnya masih karena tuntutan, bukan karena tuntutan ya, karena UNCLOS doang. Jadi kayak dia ini ada hubungannya sama UNCLOS, sama siapa sih waktu itu Ya, aku ya. lupa. Kalau nggak salah Ya, ya jawaban dari Pak Master waktu itu, kalau urusan soal keamanan itu bakal didelegasiin ke Dewan Keamanan PBB. Soalnya kan ini IMO kan juga bawaannya PBB lah ya. Ya nggak sih? betul, Nah itu betul. Dia di karena bawahnya, begitu dia permasalahannya. specialist agent, kalau nggak Ya, salah. jadi kalau seandainya kayak isu Laut Cina Selatan atau mungkin soal ada konflik di daerah mana, soal perairan itu pasti dilemparkan langsung ke Dewan Keamanan PBB. Sama kayak kita bertanya apakah ketika APEC ada sengketa perdagangan tuh mereka ngurus enggak, itu juga dilemparnya ke WTO. Jadi sama pasti kalau ada sengketa-sengketa pasti mereka cari institusi yang lebih binding yang punya mekanisme untuk untuk memberikan keputusan akhir gitu. Exactly. Paling Iya sih. paling gitu soal IMO. IMO Teman-teman nggak terlalu. audiens ada yang bingung? Kepentingan Indonesianya tuh tadi belum dibahas. Yang Oh, Coast Guard itu. Ini Oke, kalau yang sebenarnya Marset tuh. sebenarnya kalau kepentingan Indonesia di IMO itu ada waktu itu Mas Ristian bahas. Sebenarnya bukan bahas specifically to IMO, tapi IMO itu kerjasama sama Indonesia itu penting di bagian ALKI. Satu ALKI, jadi alur laut kepulauan Indonesia itu di posisinya di dan ALKI, gue lupa lagi di mana. Intinya begitu. Terus di Selat Malaka. Terus juga di IMO itu penting di bagian PSSA, jadi particularly sensitive sea area. Particularly sensitive sea area. Itu tuh jadi eh wilayah-wilayah yang menurut IMO itu rentan karena alasan ekologis. Ya, jadi ada wilayah laut yang tadi kayaknya siapa sih yang bingung lupa, yang wilayah rentan gara-gara terumbu karangnya apa. Nah, di situ IMO lebih memperhatikan, lebih dikonservasi wilayahnya supaya nggak jadi kerusakan wilayah yang makin parah. Terus Indonesian Coast Guard itu dia penggabungan Bakamla dan KPLP. Jadi bentar ya, gue sambil cari soalnya. Enggak, Indonesia. waktu itu ceritanya itu eh yang gua tanya itu adalah masalahnya Coast Guard di Indonesia itu siapa? Ada Bakamla di Badan Keamanan Laut. Terus KPLP itu Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai di bawah Kementerian Perhubungan. Jadi ketika itu siapa sih yang mewakili Indonesia di IMO itu siapa? Itu yang jadi pertanyaannya Pak Marsetio waktu itu. Nah, jadi waktu itu kalau nggak salah di delegasinya ke Bakamla gitu, KPLP cuma jadi observer atau gimana. Tapi itu nggak tahu lah, itu mungkin nggak dibahas, nggak terlalu penting di ujian. Karena kan yang punya enforcing authority itu cuma Bakamla doang, karena dia diisi sama orang TNI gitu. Dan yang bisa kayak misalnya bisa nembakin kapal gitu, kalau misalnya ngelewatin batas laut Indonesia cuma Bakamla. KPLP itu I don't know lah, nggak, karena mungkin Pak Marsetio juga orang TNI, jadi dia nggak terlalu tahu KPLP-nya gimana. Biasanya gitu. Terus mungkin ada lagi yang mau ditambahin? Sih cukup ya. Mungkin that sums up discussion about IMO, karena in my opinion IMO tuh is a organization yang bener-bener nggak hampir lost its focus sih, tapi lebih ke ya itu IMO kayak sekarang cakupannya security and environment juga, which Oke. it's good. Dan gitu aja sih guys Lanjut. untuk IMO. Lanjut kita quick review aja. Quick review apa lagi nih? Si Popsi itu. Opsi yang paling ya semua yang nggak TTO. Oh ini kayak lebih kompleks deh ya. ITTO tuh sebenarnya yang ribet di votingnya aja nggak sih? Iya, Terus sebenarnya yang dia voting. councilnya ada 4 itu, yang ITTC, ITTA, oh 2.
bukan itu kayak apa? Kalau bapaknya sendiri kan ngomong waktu itu kita harus bedain ITTO, ITTA sama ITTC. Jadi kalau ITTO itu artinya ingat, oh itu artinya organisasi. Artinya ketika belajar institusi, artinya nama institusi ada ITTO. ITTA itu sebenarnya ada ART-nya ITTO. Jadi kalau konteks historis ya, itu kan ITTO itu penjelasannya lahir ketika dalam pertemuan di Nairobi tahun 1976, PBB bilang UNCTAD itu bilang kayu itu adalah komoditas. Maka dari itu perlu ada mekanisme kerjasama yang ngatur komoditas kayu ini karena sebelumnya belum ada. Jadi untuk timber, masalah timber, terusnya tropical timber, dibentuklah kesepakatannya tahun 83 namanya ITTA yang belakangnya agreement. Dan itu Indonesia ratifikasi tahun 84, jalannya tahun 85, dan ITTO baru munculnya tahun 86. Kenapa jeda 85 sama 86 itu gua jujur nggak tahu karena bapaknya sendiri juga nggak cerita. Jadi ITTO itu kalau nggak salah apa ya? Ada lagi nama ITTC itu council, nama artinya dewan. Jadi kalau tadi kan sebelumnya itu, tapi itu kan langsung ya, belum ya. Oh, jadi ITTO itu di atasnya ada sekretariat. Jadi ini mungkin mirip ya sama IMO, itu dia punya sekretariat. Nah, kalau lanjut tentang sorry, tadi ini ITTC itu dia bertemu setahun sekali. Jadi dia semacam apa ini saya dewan yang bertemu setahun sekali itu membahas kebijakan. Dan di sini ITTC itu main perannya sebagai pengambil keputusan tertinggi di ITTO. Jadi karena mereka bisa mengambil kebijakan dan apa dana yang perlu dikeluarin itu mereka yang paling tinggi posisinya dan mengambil kebijakan. Lalu ITTC itu strukturnya kelihatan nggak di situ? Ya, itu ada ITCC itu ada 4 komite. Ini nggak tahu ya perlu diapain atau enggak, tapi kayaknya nggak perlu sih. ITCC itu dibantu oleh 4 komite. Itu jadi mereka bersidangnya bersamaan dengan ITCC. Lalu ketika mereka sudah menemukan sesuatu atau menemukan kesepakatan apa, itu pasti dilaporinnya balik ke ITCC. Kayak mereka itu sidangnya bersamaan. Dan ITTC itu juga punya advisory group. Jadi advisory group itu punya ada informal, ada kepentingan trade, ada kepentingannya civil society. Dan di situ kalau tadi balik tentang sekretariat itu apa fungsinya? Jadi mereka itu yang jalanin birokrasi dan organisasi ITTO sehari-hari. Dan itu pemimpinnya adalah seorang direktur eksekutif yang Indonesia tidak pernah mendapat jatah, walaupun Indonesia itu dibilang oleh bapaknya itu termasuk rajin bayar tapi entah apa kayak sogokannya kurang itu nggak pernah dapat posisi ya. Tapi anyway, direktur eksekutif itu dibantu lagi sama direktur bawahannya lagi. I don't think ini cuma trivial sih, manajemen hutan, perdagangan dan industri dan operasional. Nah, yang bagian yang paling rumit dari ITTO ya dari materi beliau itu soal pembagian voting. Jadi kan kalau tadi ITTO itu dia bergerak punya apa menjembatani kepentingan antara produsen sama konsumen kayu tropis. Jadi mereka pertama-tama itu bagi dulu organisasi ya. Organisasi itu punya 76 anggota dan di dalamnya itu dibagi separuh-separuh, separuh produsen, separuh konsumen. Nah, karena dibaginya separuh-separuh dan pasti garis besar kepentingan yang berbeda, jadi masing-masing kategori produsen dan konsumen itu dibagi juga rata 1000 voting, suara voting. Dan kalau dia jelasin waktu itu adalah dari segi produsen yang pertama. Jadi kalau dari produsen dia katakan ada 1000 suara itu dibagi-bagi dan dalam 1000 itu dibagi berdasarkan 400 itu menurut geografis atau kepemilikan luas hutan tropis, 300 berdasarkan kontribusi pengelolaan, dan 300 lagi untuk nilai tambah. Jadi kayak apakah kayu itu cuma dijual mentah ataukah dijual jadi plywood atau semacamnya itu. Dari Indonesia itu dapat galang salah satu yang terbesar ketika mendapatkan vote karena kepemilikan dari 3 aspek tersebut. Dan itu kalau tadi konteksnya semua suara 1000 vote itu dialokasikannya diatur ulang setiap 2 tahun sekali. Jadi itu angkanya itu bisa naik turun dievaluasi setiap 2 tahun. Dan kalau tadi kelihatan nggak yang bagian yang dari konsumen?
Ya konsumen itu tadi ya, oh itu ya dia. Ya jadi kalau dari konsumen itu artinya dari tingkat perdagangan karena mereka itu jadi perhitungannya ada berapa banyak impor yang mereka terima. Makanya kalau dilihat itu Tiongkok yang paling besar jumlah suaranya dibandingin sama negara lain karena memang mereka impornya gede. Lanjutnya apa yang kelewatan tadi sebelumnya? Rasanya ada satu yang kelewatan. Oh, tentang apa ya tadi? Oh, ITTA 2006. Jadi kalau tadi kan ada nama ITTA 83. Itu berubah dua kali. Jadi pertama itu ITTA 94. Itu berubah karena konteksnya tahun 90-an itu adalah masa dekade booming komoditas kayu. Jadi mereka itu walaupun tidak dijelasin ya sebagai presentasi itu bahas tentang itu. Nah, tapi yang ITT 2006 yang lebih penting yang dipakai sekarang itu dia menambahkan aspek sustainability, aspek lingkungan. Jadi itu ada sedikit bagian perluasan isu yang dibahas oleh ITTO. Dan dari situ dikatakan juga sebenarnya ITT yang 2006 ini pun bisa berubah. Tapi dengan catatan itu bisa diubah ya oleh Preparatory Working Group. Jadi mereka itu yang membahas apakah status quo ITT itu perlu diubah lagi atau enggak. Dan seterusnya izin apa ya ini baca lagi. Nah, Yang kalau mana, Tim? yang mana lagi yang belum ya? Non state. Oh, mungkin ya itu sih kalau ditanya tentang mungkin jawaban pertanyaan-pertanyaan yang apa ya waktu itu Mbak Yuni nanya ya. Jadi waktu itu Mbak Yuni nanya ITTO itu gimana cara fasilitasin konflik. Jadi kalau waktu itu jawabannya sederhana sih, langsung jawabnya lempar ke WTO. Jadi sama kayak sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan IMO lempar dispute yang berkaitan dengan keamanan langsung ke Dewan Keamanan PBB ya. Kalau yang ini ITTO itu lemparnya ke WTO juga. Jadi NTTO itu perannya itu dialog menjembatani antara konsumen dan produsen tentang bagaimana cara atau mekanisme produksi hutan tropis, tapi tidak sampai kalau seandainya udah kesempatan jadi tapi ada pelanggaran. Kalau soal pelanggaran kejadian perdagangan itu pasti lemparnya balik lagi ke WTO. Jadi ditanyain juga sama Mbak Yuni, pelanggaran itu sanksinya apa? Kalau jawabannya waktu itu adalah tidak ada sanksi yang binding seperti mungkin sanksi Dewan Keamanan PBB, tapi mungkin efek samping dari pelanggaran itu adalah tentang apa adanya encouragement. Jadi pelanggar itu secara apa ya jangka panjang ya, secara luas itu dia akan terdampak citra ya. Dan secara tidak langsung mereka juga bisa saja dana proyeknya dikurangi karena mereka dianggap tidak begitu accountable negaranya. Nah, makanya kalau dari pembahasan tahunnya kemarin, berapa kali diomongin Indonesia dibandingin Indonesia sama negara Afrika. Mengapa ngomong gitu? Soalnya Indonesia itu artinya bisa diuntungkan kalau seandainya Indonesia itu misalnya bayar kontribusi secara tahunan atau mungkin mengikuti perjanjian perdagangan secara komprehensif itu pasti diuntungkan. Jadi mereka bisa dipercaya lebih untuk mendapatkan proyek-proyek alokasi ITDO. Jadi kadang-kadang juga kalau kita melanggar itu bisa saja pengurangan vote karena kalau begitu ada pengurangan apa namanya investasi, pengurangan pembangunan dan seterusnya itu bisa saja jumlah vote mereka itu berkurang karena tiba-tiba saja bisa produksi kayu mereka berkurang atau mungkin saja perdagangan mereka berkurang. Jadi waktu itu kalau nggak salah juga ada pertanyaan ini apa ya? Oh, rotan itu masuk atau enggak? Ini mungkin trivia banget ya, tapi rotan itu dibilangin nggak masuk, itu masuk ke institusi namanya INBAR. Ini kayak nggak masuk di apa namanya International Bamboo and Rotan Organization, tapi itu kayak nggak masuk. Lalu selanjutnya ada juga AFOCO, Asian Forest Cooperation Coordination, I think not, nggak masuk juga. Tapi ya bayangin juga kalau itu ITTO itu kerjasama juga sama INBAR sama AFOCO. Dan regardless, apa lagi ya? Misalnya itu sebentar INBAR AFOCO. Tapi cuma trivia saja sih. I don't think this will make up later. Penitipan suara. Ya kayak tapi tetap sih kak. Gue cuma nyebut ini karena yang menanya itu Bayu nih waktu itu. Siapa yang bikin agenda setting waktu itu jawabannya itu KLHP itu yang bikin Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan. Kadang juga bisa ke Menlu atau Kementerian Perdagangan, tapi yang paling besar itu pasti kontributornya itu adalah dari
dan lingkungan hidup. Dan tadi kalau kemarin juga dinanya siapa ya? Sofia itu siapa ya? Yang soal finansial, apakah pungutan anggota itu dipakai buat dana proyek? Jawabannya enggak. Katanya proyek itu didanain oleh donor. Makanya kalau ditanya, seandainya ditanyain soal ITTO apakah ada permasalahan? Ada permasalahan, ada korupsi. Soalnya karena ketika kita bahas soal dana, itu kan mereka pakai donor. Bisa saja dananya itu malah disalahgunakan atau mungkin saja serapan dana itu nggak efektif. Jadi bisa saja juga proyek-proyek yang dipakai ditentukan sebagai kebijakan itu malah jalannya molor atau enggak terhenti sepenuhnya. Jadi ya, again, itu ada korupsi itu masalah serius. Kayak gue lupa ya siapa yang kemarin kayak ada direkturnya ada yang kena korupsi or something. Tapi ya itulah cuma trivia juga. Jadi apalagi yang perlu? Ya, kalau kemarin tuh rasanya sama aktivis dan jaring pelajar itu disebutkan, tapi I don't know, kayaknya waktu itu belum final ya rasa ya, yang bagian working group ya. I don't think itu final ya. Jadi kayak cuma dibilang oke mungkin ada tapi dia masih ya baru tahap awal. Sama dibilangin fungsi ITTO yang terakhir itu adalah uh, apa no, bukan. ITTO itu beliau ngebantu membuat semacam pusat informasi tentang Indonesia misalnya industri kayunya apakah dia itu sustainable kah, bagaimana praktik-praktiknya lah. Itu semuanya itu bisa berguna ketika negara lain itu mau melakukan hibah atau proyek ke Indonesia. Jadi daripada mencari informasi ya investigasi secara langsung Indonesia, mereka bisa saja langsung minta informasi dari ITTO, temuan yang mereka sudah lakukan sebelumnya. Dan di situ makanya dibilang sama Tommy juga Indonesia itu perlu jaga akuntabilitas karena kalau enggak itu bakal kena di laporannya ITTO. Jadi itu sih gue bacain ini catatan ITTO ya, dari catatan ITTO ini jelasin di Kultam. Kalau nggak salah sih ada juga ya PPT-nya sendiri. Cuman itu yang paling dari pertanyaan-pertanyaannya. Yuk, terakhir. Siapa? Gua aja dah. Ini sebenarnya organisasinya nggak terlalu penting karena anggotanya cuma 3, Indonesia, Malaysia, Honduras. Jadi ini dari semua organisasi, ini paling baru karena baru terbentuknya tahun 2016 dan dia ini single issue gitu loh. Kalau organisasi lain kayak APEC, terus G20 apa segala macam, dia kan banyak isu gitu convoluted. Ini intinya cuma satu, itu cuma buat ngadepin boykot Uni Eropa yang waktu itu dia bikin namanya EU DDR. DDR singkatan apa, Tim? Lupa gua. Yang soal lingkungan. Deforestation regulation ya? Ya, deforestation regulation lah intinya karena minyak sawit itu kan pakai hutan dan dia makan hutan di Kalimantan sehingga ketika hutan di Kalimantan itu diambil kelapa sawitnya itu menggantikan hutan itu dan jadinya bikin deforestasi besar. Jadinya minyak sawit itu menurut Uni Eropa nggak sustainable. Nah, intinya mereka itu pengen meyakinkan dunia bahwa minyak sawit itu sebenarnya sustainable loh. Dan selain itu, selain juga dalam proses lobby ke PBB, terus ke apa organisasi lingkungan dunia, mereka juga pengen ngebangun pertukaran gitu di antara petani kelapa sawit kecil. Jadi bukan industri besar aja yang bisa terlibat, tetapi juga petani kecil bisa membagikan informasi terkait dengan best practices mereka. Dan salah satu yang jadi highlight waktu itu adalah kerjasama bilateralnya itu ketika Honduras mengalami badai, Indonesia menyumbangkan benih kelapa sawit gitu seberapa banyak, tapi jumlah benih kelapa sawitnya itu dibatasin sedemikian rupa sehingga Honduras itu nggak mungkin menyaingi Indonesia. Jadi ketika kelapa sawitnya disumbangin ya udah sebatas itu aja agar industrinya bisa pulih dan bukan biar industrinya bisa mengungguli Indonesia. Jadi mungkin power relation-nya sebatas itu ya. Jadi Honduras di sini negara yang lebih kecil, Indonesia yang secara ekonomi lebih kuat, maka dia bisa punya pengaruh gitu buat mengontrol ekonominya Honduras. Terus strukturnya nggak terlalu kompleks, staffnya bisa dihitung pakai jari,
dan dia punya direktur 3, terus ada sekjen 1, wasekjen 1, semuanya antara orang Indonesia atau Malaysia. Gua nggak ada lihat orang Honduras. Itu aja sih. Ini nggak terlalu repot. Kalau kepentingan Indonesia ya cuman ini menghadapi boykot Uni Eropa karena Indonesia penghasil kelapa sawit terbesar. Terus juga meningkatkan penggunaan minyak sawit di seluruh dunia. That's all for si Popsi, mungkin ada yang mau nambahin? Ya udah selesai ya. What else? Lagi nggak ada, maksudnya si Popsi mungkin ada yang mau nambahin gitu. Apa lagi ya? Well, ini sebenarnya kalau to be honest ya, I don't know. Maybe yang kultum-kultum ini kind of kalau seandainya dosennya niat bisa dikeluarin, tapi kalau mungkin prioritasnya sih ya itu yang part sebelumnya yang dia bahas langsung sama dosennya. Pasti kan ya Pak Mamor bikin soal ya. Terusnya kalau kayak kemarin kan cuma 2 institusinya. Apa kalau Pak Mamor juga sempat bikin soal ya dari beliau. Yang pasti G20 itu masuk karena semua dosen UI itu dikerahin buat G20. Jadi Makmur, Juni, Evi semuanya ikut G20 dan mereka pasti bikin soalnya di situ. Itu sih. Pasti yang masuk itu G20. Nah itu pertanyaan adalah apakah arti konsel masuk nanti? G20 banyak anjir, Zara. Lu dari Nah kapan? ini telat artinya nih. Atau Latih bagus lah. toilet tadi. Bagus. Iya, G20 paling awal sih. Ya rekaman aja ya, Zara. Gimana? Ya, ya kalau sudah ngomongnya. Nanti gue bagi. Iya, iya. Oke, sip. Ini PPT-nya tadi belum dibahas ya, Tim? Yang pilar-pilar ini. Cuma singkat Ngerti sih, nggak? tapi yang itu, Ya, ini nggak yang ngerti. di gambar itu. Ya itu cuma apa ya interest yang tahun 2022 sih. Kalau gua kemarin kan di kelas tuh lebih jelasin interest yang panjang ya di kelas D. Kalau Mbak itu sebenarnya juga ekspektasi itu kayak ada masukin sedikit soal presidensi. Jadi kalau tadi dibilangnya itu G20 itu kalau konteksnya 2022 itu masalah tadi ada tambah satu bagian Indonesia itu kan kena 2022 itu pertama kali bisa ketemu langsung setelah COVID yang parah kan banyak yang lockdown sebelumnya. Jadi kayak 2022 tuh momentum buat ketemuan bahas tentang gimana cara kita bisa pulih konteksnya dari COVID-19. Dan dia waktu itu kan dibilang ada 3 pilar utama. Yang pertama itu Global Health Architecture, jadi kayak membahas tadi di sebelumnya dibilang tuh di working groupnya itu ada juga Kementerian Kesehatan. Jadi bahas tentang gimana cara kita bisa well prepared buat potensi pandemi di masa depan. Jadi membuat bagaimana infrastruktur yang lebih baik, menggunakan komunikasi yang lebih baik dan seterusnya. Kalau di digital economy transformation, tuh biasanya gue agak lupa ya bagian ini digital economy, tapi kan konteksnya itu adalah di negara-negara berkembang ekonomi digital itu berkembang pesat dan itu tentu saja perlu semacam dukungan dari negara maju. Jadi kayak waktu itu kan mungkin I don't know ini citation needed sih sebenarnya. Indonesia itu perlu mencari dukungan juga bagaimana cara isu-isu digitalisasi, kesenjangan telekomunikasi di negara-negara berkembang itu juga dibahas lebih lanjut. Gimana cara bisa merancang sistem kooperasi yang lebih komprehensif. Dan seterusnya itu energy transition. Jadi juga di pertemuan ini G20 yang 2022 itu bahas juga soal transition. Makanya tadi perluasan isunya kan banyak. Salah satu itu energi karena itu Indonesia itu juga apa ya? Nah, dikatakan tertinggal soal energi terbarukan. Makanya dibilang Indonesia kan masih mengandalkan batu bara ya, masih mengandalkan tambang ya. Dan itu semuanya tetap menjadi kayak semacam akar permasalahan yang serius. Jadi Indonesia itu perlu merasa perlu untuk membawa itu
ada di forum diskusi. Dan cross cutting, benar, gue lupa yang Oh bagian ya, cross cutting. Tim, bahas Apalagi situasi itu loh. yang Rusia Yang Ukraina ya atau apa? yang bukan ketika pas kalau nggak salah gue lupa lah ada serangan apa gitu dari Rusia ke Ukraina dan tiba-tiba Oh, itu yang ketemuan pertemuan G7 G20 kan? ini berhenti. Iya, Pertemuan iya benar. G20 ini berhenti, G7-nya ngumpul dulu sendiri. That's Itu the point, gimana? Mak. Yang mungkin waktu itu nggak dibahas ya sama Baby juga nggak bahas itu ya, nggak masukin soal perang Rusia Ukraina karena ini bagian yang baku resmi itu ini. Tapi in my opinion, citation edit lagi. Sebenarnya karena insidental di luar dari rancangan Indonesia, G20 itu juga membahas soal Rusia Ukraina. Karena perdebatannya panjang, tapi for some reason mayoritas bacaan tuh rasanya ya laporan-laporannya tahun 2022 tuh nggak ada yang langsung masukin dari Rusia Ukraina. Makanya kayak nggak ada yang kayak langsung ngomong, oh buat dengan G20 menyelesaikan perang Rusia Ukraina. Nah, enggak. Tapi de facto ada juga masalah Rusia Ukraina. Makanya tadi G7 itu tiba-tiba bisa ngumpul. Nah, waktu itu kesalahan apa gue lupa juga. Cuman kalau tadi dibahas G7 ngumpul itu juga mungkin bisa juga bahas bagaimana G7 itu sebenarnya juga masih apa ya, G20 itu juga jadi sarananya G7. Makanya kalau kemarin kan di kelasnya juga dibahas, Mbak Evi nanya, bagaimana kita tahu G20 itu sebenarnya juga salah satu agenda G7. Kemarin ada bisa jawabnya melalui bilang IMF dan World Bank itu masih join terus ke G20 secara tahunan. Ada juga bisa dijawab dari cara bagaimana G7 pada umumnya itu selalu skeptis atau mungkin menolak gagasan reformasi yang terlalu keras dari negara-negara berkembang. Dan mungkin juga bisa tambahan tadi isu yang tadi Jerome angkat, gimana soal G20 tiba-tiba G7 bisa stop suruh apa bisa ketemuan di dalam G20 ngomong lagi. Sama tadi yang keempat, Mbak Evi juga waktu itu nambahin G7 itu setiap kali sebelum G20 itu selalu tepakan duluan. Jadi setiap kali G20 rapat, bukan rapat sih, setiap kali ada forum G20 pasti G7 itu duluan bahas apa yang mereka melakukan. Jadi mereka udah koordinasi dulu sebelumnya mereka itu mau gimana, lalu baru mereka join ke G20. Agenda itu kurang lebih ya itu pasti tidak mungkin bertentangan di antara G7. Iya itu sih berkaitan sama Ini Tim, relasi ya. yang tadi G7 itu konteksnya itu kan serangan di Poland gitu loh. Jadi Oh iya yang itu kan iya yang bisa NATO itu ya. mereka takut ada Article 5 bisa di-invoke terus tiba-tiba bisa perang nuklir. Gitu doang sih. Makanya tiba-tiba ketemu. Mereka cuma takut tiba-tiba bisa perang nuklir karena kan kalau Poland diserang, mereka bagian NATO, NATO bisa nanti nyerang balik Rusia, bisa itu apa nuklir pertukaran senjata nuklir gitu. Udah, gitu doang. What else? Ada yang lain lagi nggak? Atau mau something to say? Oh ya, general itu aja sih. Kalau nggak, jadi kan ini gue mau ngerangkum aja semuanya. Jadi dari sini bisa kelihatan yang mana yang highly institutionalized kayak IMO, terus apa, ITTO, bentar, ini bukan, terus eh, eh, APEC, terus APEC, Arctic Council, ngomong kenapa tim? Nah, baru keingatan satu hal sih yang catatan gua kayak belum kejawab ya. Tapi waktu itu kayak Mbak Evi ada pernah nanya, G20 itu intergovernmental atau bukan ya? Intergovernmental apa tuh? Gua tahu soal di awal kelas B itu kan waktu itu ditanyain soal bahas intergovernmental atau enggak. Jadi kalau seandainya kayak gitu, kayak apa cara kita menjawab eksistensi kelompok pemuda, kelompok pemuka agama itu join? Apakah dibilangnya itu representasi dari negara atau gimana?
Sofi gimana tuh? Jawabnya iya. Enggak deh guys, sorry. Yang pas pertanyaan awal-awal ternyata nggak nyinggung G20, cuma kayak nanya, bentar. Maaf ya nggak jelas. Ntar lu, enggak deh. Pokoknya cuma kayak yang ya intergovernmental tuh selalu bahas yang eh, kayak hal-hal penting keamanan dan ekonomi. Nah, tapi ekonomi itu bisa bi nggak tentu gitu, bisa di tengah-tengah, bisa intergovernmental, bisa enggak. Tapi kalau misal udah keamanan kayak NATO itu pasti intergovernmental. Kalau non pemerintah itu kayak biasanya tadi kata Timo kelompok agama terus terorisme. Tadi gue keingetan langsung G20 itu intergovernmental, tapi setelah dipikir-pikir lagi pas Mbak Evi nanya itu nggak terjawab gitu loh. Itu Ya. Yang intergovernmental kelas apa A enggak? ada yang kayak jawabannya gitu nggak? Tadi kelas B rasa aku tuh biarin ngambang deh jawabannya. Intergovernmental tuh definisinya apa? Apa, nah, apa ya? Intergovernmental tuh antar pemerintah nggak sih? Nah, itu makanya bagian yang gue Betul. Cuman, antar pemerintah nggak sih Mas ya? kalau gitu semua organisasi intergovernmental gak sih? Kan yang anggotanya pemerintah. Nah, Ya itu harusnya tapi gitu Gue sih. nggak ngerti deh. ya makanya gue penasaran aja kenapa tiba-tiba Mbak Evi nanya itu pertanyaan masin apakah itu masuk intergovernmental atau enggak? Ya nggak sih? Di kelas A ada yang nanyain gitu juga nggak waktu itu yang waktu di awal-awal G20 ya di kelas. Ini nih ini sih ketemu di Wikipedia. Ya kalau Wikipedia, Intergovernmental soalnya gue udah organizations ya gue should be distinguished from simple groupings of foreign of states, such as the G7 or Quartet. Such groups or associations have not been founded by a Oh, I see. Ada founding charternya G20. Ada nggak dokumen yang membentuk G20? Kalau nggak ada, berarti dia bukan berarti dia nggak intergovernmental. Gitu aja. Patokannya itu ada founding charter. Arctic Council kan ada Ottawa Declaration, berarti dia intergovernmental. APEC ada deklarasi Seoul, berarti dia intergovernmental. Terus si POPSI juga kalau nggak salah ada Kepres-nya, berarti dia intergovernmental. ITTO dia punya ada ITTA, berarti dia intergovernmental. IMO dulu ada London juga, berarti dia intergovernmental. Nah pertanyaannya ada nggak dokumen bentuk G20 ini? Kalau ada berarti dia intergovernmental. Gitu aja sih. Nah ini bukan masalah perwakilan negaranya. Kalau gue baca, ada nggak dokumen pembentuknya yang istilahnya mensahkan organisasi ini? Kalau nggak ada, berarti dia nggak intergovernmental. Ada nggak tuh tim dokumen pembentukan G20? oh gue nggak nemu ya. Nah, Kalau nggak ada berarti bukan. aduh, wait, Berarti dia bukan. kapan ya bertemu? Ya kayaknya mereka langsung incidental nggak sih waktu itu ketemunya 2008 itu? Tapi di Wikipedia 2008 kan? intergovernmental. Ya Nah, makanya gue kemarin agaknya abis nyanyi Mbak Evi itu eh, ngecek internet dua ngomong intergovernmental lalu sisanya tuh yang ngomongnya bukan intergovernmental apa ya istilahnya? Ada istilahnya yang bukan intergovernmental. Kalau Mbak Evi pas di awal-awal kuliah II tuh ngebandingin intergovernmental sama non-governmental, terus Mbak Evi ngasih contoh non-governmentalnya kayak Greenpeace. Jadi kayak di distinguishnya based on cuma negara atau non-negara gitu. Oh, I see. Gua nggak datang sama sekali, sorry. G20 berarti definisinya Prof. Evi beda. gue baru nggak. Oke. Sebenarnya ini sih soalnya apa ya gue alasan gue nanya itu soalnya di internet tuh kadang jawabannya apa ya buram kayak jawabannya ekonomi forum terus jadi kayak gue pikir-pikir lagi bingung kayak jawaban kayak itu. I Berarti think it's G20. more likely intergovernmental. Ya, intergovernmental. Oke. That's all. Ada lagi mungkin? Ya, intergovernmental. Semua yang kita bahas ini intergovernmental. Kalaupun ada forum yang nggak kayak tadi ya Yuta apa segala macem,
itu kan nggak bisa mempengaruhi nggak bisa mempengaruhi keputusan yang dibuat KTT. Jadi istilahnya lu kayak cuman hore-hore doang gitu loh. Kayak buat pamer doang aja ikut-ikut G20. Padahal sebenarnya nggak ngapa-ngapain gitu. Kayak yang cutting-cutting cerita mereka ikut G20, ikut W20 apa segala macam, mereka cuma kayak biar collecting medals doang gitu loh. Buat pamer doang. Padahal tapi mereka in reality pertemuan-pertemuannya G20 itu nggak mempengaruhi apa-apa, nggak mempengaruhi keputusan yang dibuat pas KTT sih. Itulah, I don't know else. Maybe it's time for sleep. Ya, in my opinion juga udah cukup sih. Nggak ada yang lagi kan yang lain? Ah, oke. Next juga yang lain nih. Ada Oh mana-mana. iya. Ini Good gimana? luck. Ya, semoga soalnya Foto. Yang masih sisa foto. Ayo foto. Yang masih hidup foto. Ya, yang masih hidup foto. Ntar. Kurdistan negara atau bukan, Hakan? Ganjar. Peshmergana, yen Toslabu, yen Kurdistan, yen Yaman. Oke, nggak ada lagi. Sebentar, tadi ada yang mati. Oh, udah pada leave. Ya udah, kita foto saja apa yang ada. Satu, net connection unstable. Sebentar. Yang ada langsung foto. 1, 2, 5, 10, 9. Ya, oke. Siap. Oke. Terima kasih Oke, banyak. dadah all. Bangunin gue ya kalau gue nggak datang ya. Thank Siapapun you. telepon gue. Makasih. Good luck. Makasih guys. Jam 2 kan besok. 11. Jam 11. Jangan sampai kayak gue. Jangan sampai kayak gue. Jam 11 dia. Gue kemarin si UTS kagak datang. Gue kira jam 2. Terus gue Bentar, pulang berarti sakit. Jangan 11. kayak gue loh. 11. Awas. 11. Oke. Kemarin gue UTS. Gue kira 11 ya. jam 2 kan. 11 lu gue kick lu ya, Raffi. Iya ya. Kan Oke. basis Hafiz. Belum rapat di Hafiz. Udah gue Wah. kick nih Ezra mana nih gue kick. Gue Guys. kick mana nih Ezra. Jangan. Kick Kita Raffi, rapat di kick Hafiz dulu. Raffi. Belum ada nih. Kita belum rapat di Hafiz dulu nih. 1, 2, dadah Dua, Ezra. Iya. Dadah. Oke. Balik lagi, jomok. Jam